Bukan hanya Tuan Weiling yang tiba-tiba berbicara, Tuan Langye di seberang pun langsung menyadari ada yang tidak beres. Meskipun Tuan Xuanmu pemarah, ia juga orang yang kaya pengalaman. Ia berhenti sejenak, lalu segera berhenti. Pangeran tertua Ciwen membawa 2 master bintang bersamanya dalam perjalanannya. Dengan kultivasi Wenxiang yang terbatas, bagaimana mungkin ia bisa melukai pangeran tertua Ciwen? Bahkan jika pangeran tertua Ciwen tidak waspada terhadap Wenxiang, apakah kedua master bintang itu tidak berguna? Kalau dipikir-pikir lagi, masing-masing pangeran naga sejati mudah bergaul. Jika mereka bisa dibunuh oleh Wenxiang, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan sampai sekarang? Lebih lanjut, hal yang paling menakutkan dari para pangeran ini adalah mereka masing-masing memiliki kemampuan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan makhluk setingkat dewa sejati yang kuat seperti Tiandu Po pun bisa menghabisi salah satu pangeran. Sebelum bertindak, ia harus mempertimbangkan dengan cermat apakah ia bisa lolos dari serangan balik Tiandu Po. Bahkan jika pangeran tertua Ciwen dikomploti, selama ia masih memiliki sedikit akal sehat, ia akan melepaskan Tiandu Po, dan Wenxiang akan hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin ia berdiri di depan mereka? Bahkan jika semua ini terjadi, dan Pangeran Agung Ciwen benar-benar dibunuh oleh Wenxiang, dan Wenxiang mendapatkan harta karun Pangeran Agung Ciwen, ia bisa dengan mudah melarikan diri ke tempat yang sangat sulit ditemukan orang lain. Mengapa ia harus kembali ke Sun Moon Origin untuk bunuh diri? Menurut penguasa Kunpeng, Wenxiang ingin mengincar harta karun spiritual di Aula Harta Karun. Sekilas memang masuk akal, tetapi jika dipikirkan dengan saksama, itu omong kosong belaka. Dengan kemampuan Wenxiang, sudah merupakan keajaiban bahwa ia dapat melukai pangeran tertua Ciwen. Bersembunyi untuk mencerna kemenangannya memang nyata. Ia bergegas ke sumber matahari dan bulan tanpa henti untuk mengincar harta karun spiritual di Aula Harta Karun. Betapa gila dan serakahnya seseorang hingga melakukan hal seperti itu. Tuan Yanmeng, ada yang ingin Anda sampaikan? Tanya Tuan Weiling perlahan. Mereka baru saja dikejutkan oleh berita kematian pangeran tertua Ciwen, tetapi sekarang mereka sudah tenang. Sebelum aku datang ke sini, Tuan berulang kali berpesan agar aku berhati-hati terhadapmu. Wenxiang menatap Tuan Kunpeng dengan dingin. Tuan masih berkuasa dan secara alami bisa mengendalikanmu. Sekarang dia dalam masalah, kau pasti akan keluar untuk mengobarkan api dan bahkan berkomplot melawan fondasi Tuan. Tuan benar tentangmu. Apa kau begitu tidak sabar untuk keluar sekarang? Tuan Bintang Yanmeng, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian itu. Tuan Kunpeng mengerutkan kening. Seorang Tuan Bintang kecil berani bertanya kepadanya dengan begitu percaya diri. Dia pasti punya pendukungnya sendiri. Apa itu? Memikirkan hal ini, Tuan Kunpeng mengalihkan pandangannya dari Su Tang dan yang lainnya, dan akhirnya tertuju pada Helan Fei Qiong. Aku tidak merasa bersalah, jadi aku tidak takut. Wenxiang menunjukkan ekspresi jijik. Penguasa Kunpeng tidak berbicara. Ia menatap Helan Fei Qiong dengan curiga. Setiap kali seorang kultivator menembus alam tertentu, kendalinya atas napasnya semakin kuat. Ketika mencapai alam penguasa langit berbintang, ia sangat sensitif terhadap tekanan eksternal. Ia bisa melihat tingkat kultivasi seorang penguasa bintang biasa hanya dengan sekali pandang, tetapi napas yang dipancarkan Helan Fei Qiong membuatnya merasa sangat bingung. Mengatakan aku berencana menghabisi tuanku itu lelucon, kata Wenxiang. Dengan kekuatan tuanku, satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkanku hingga menjadi debu. Bagaimana mungkin aku menghabisinya? Orang yang sebenarnya berencana menghabisi tuanku adalah Anda, Tuan Kunpeng. Beraninya kau, teriak penguasa Kunpeng sambil mengalihkan perhatiannya dari Helan Fei Qiong dan marah. Teriakan Dewa Kunpeng mengandung kekuatan yang dahsyat. Wenxiang kembali terkejut, tubuhnya terhuyung. Lalu ia berkata dengan enggan, beranikah kau membiarkanku menyelesaikan apa yang ingin kukatakan? Guru Kunpeng, semakin kita berdebat, semakin jelas kebenaran ini. Tuan Weiling berkata perlahan, hanya mereka yang merasa bersalah yang tidak berani membiarkan orang lain berbicara. Belum lagi sekarang, bahkan ketika guru ada di sini, beliau tidak pernah memiliki keputusan akhir. Siapapun yang punya pendapat lain boleh berbicara terus terang. Ya, biarkan Yanmeng Xingjun selesai berbicara, kata Tuan Langxi. Meskipun penguasa Kunpeng adalah makhluk agung setingkat penguasa langit berbintang, ketiga orang itu, termasuk Lang Ye, adalah murid langsung putra mahkota Ciwen, dan status mereka tidak lebih rendah darinya. Kecuali jika ia telah memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya, ia tidak dapat mengabaikan sikap penguasa Lang Ye dan yang lainnya. Tuan Kunpeng, Anda tahu saya kembali dari kediaman Tuan, tapi Anda malah bergegas keluar dan tidak mengizinkan saya bicara. Apa yang Anda takutkan? Wenxiang tiba-tiba meninggikan suaranya. Apakah Anda takut saya akan mengungkap konspirasi Anda? Mendengar kata konspirasi, Lang Ye Dajun dan yang lainnya terkejut. Mereka ingin Wenxiang bicara, tetapi mereka pikir ada sesuatu yang lain. Wajar jika sang guru tidak mati. Ketika menghadapi krisis, orang-orang secara naluriah akan memikirkan yang terbaik.
Siapa sangka Wen Xiang benar-benar akan mengatakan bahwa penguasa Kunpeng memiliki konspirasi tuduhan ini di luar dugaan mereka. Konspirasi Tuan Kunpeng tercengang. Ia tak menyangka Wen Xiang berani membalasnya. Jangan berpikir guru bingung. Malahan, guru lebih mengerti daripada siapapun. Nada bicara Wen Xiang berat, nadi spiritual guru mulai layu, dan beliau harus meninggalkan sumber matahari dan bulan. Semua ini karenamu, karena kau telah mengutak-atik pil pembebasan guru. Apa wajah Tuan Wei Ling tiba-tiba berubah? Kamu, Tuan Kunpeng juga terkejut. Sebenarnya, Tuan bisa saja memanggil beberapa orang dewasa untuk menangkapmu saat itu juga, lanjut Wen Xiang, tapi Tuan tidak berani. Tuan tidak takut padamu, tapi takut padanya. Dia takut punya rencana cadangan. Omong kosong, urat nadi spiritual guru mulai layu. Yan Meng Xinjun, tahukah kau apa yang kau bicarakan, teriak Tuan Xuanmu. Apa yang dikatakan Yan Meng benar. Ada yang tidak beres selama retret guru, jadi beliau harus pergi keluar, kata Tuan Wei Ling dengan suara berat. Apa kenapa guru tidak memberitahuku? Tuan Xuanmu tercengang. Pada saat ini, guru tidak berani mengusik hati orang-orang. Tuan Wei Ling terdiam. Meskipun ia tidak tahu apakah kata-kata Wen Xiang benar atau tidak, tatapannya menjadi sangat dingin. Selain itu, guru berpesan kepada saya sebelum pergi untuk sangat berhati-hati. Mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, guru tidak mengatakannya dengan jelas. Aku melakukan sesuatu. Meskipun raut wajah Tuan Kunpeng dingin dan tenang, kata-katanya seolah melemahkan momentumnya. Lagi pula, ada sesuatu yang disembunyikannya. Lelucon apa? Kenapa aku ingin menghabisi tuanku? Karena meskipun kau tampak setia kepada tuanmu, sebenarnya kau selalu menjadi anteknya, teriak Wen Xiang. Kau awalnya adalah budaknya. Dia memintamu untuk mengikuti tuanmu agar kau bisa memantau setiap gerakannya. Katakan padaku, benar atau tidak? Tuan Bintang Yan Meng, berhenti bicara omong kosong atau aku akan menghabisimu sekarang. Tuan Bintang Xuanmu membanting meja dan berdiri. Bukan urusanmu. Wen Xiang mengabaikan Xuanmu Xinjun. Su Tang hampir menyelesaikan apa yang dikatakannya. Giliran Su Tang yang berbicara. Tuanku telah memerintahkanku untuk menyingkirkanmu dengan segala cara jika kau melakukan tindakan yang tidak wajar. Tuan Kunpeng, kau akan segera mati. Kau mau menyingkirkanku? Raja Kunpeng murka, tetapi kini ia tak bisa menahan tawa, seolah-olah ia telah mendengar lelucon terlucu di dunia. Su Tang berjalan perlahan, sikapnya agak malas. Ia berdiri di depan Wen Xiang, diam-diam menatap Tuan Kunpeng, lalu menggelengkan kepalanya. Senyummu benar-benar jelek, dan suara tawamu sangat tidak menyenangkan. Tawa sang penguasa Kunpeng perlahan berhenti. Ia mengamati Su Tang dari atas ke bawah. Awalnya ia mengira wanita berwajah dingin itu adalah pendukung Wen Xiang, tetapi tanpa diduga, pemuda tak bernyawa inilah yang pertama kali muncul. Mungkinkah ia salah? Su Tang menarik napas dalam-dalam. Sebelum keluar dari mobil terbang, ia menggunakan seni kehidupan abadi untuk menempa sejumlah besar kristal spiritual, khusus untuk pertempuran saat ini. Pikiran spiritual yang dilebur oleh kristal spiritual semuanya tersimpan di otaknya. Saat napasnya sedikit bergetar, naga raksasa di otaknya kembali bersemangat, berenang ke sana kemari untuk menyerap energi spiritual. Serangkaian gambar yang rusak terlintas dalam pikiranku. Aku yang paling tidak mengejutkan. Kau tak akan berani macam-macam dengan yang kedua, keempat, ketujuh, dan kedelapan. Lalu bagaimana dengan yang ketiga dan kelima? Tapi kau memilihku, yang terlemah. Haha, sepertinya kepercayaan diri yang kau miliki saat mendominasi dunia perbintangan dulu sudah lama hilang. Ibu begitu baik padamu, tapi kau tak hanya menyakitinya, tapi juga mencabut uratnya, mematahkan tulangnya, menjadikannya harta karun ajaib, dan bahkan mengambil sumsumnya untuk ramuan. Kau telah kehilangan hati nuranimu. Demi dirimu sendiri, kau telah mengkhianati langit dan bumi, menghabisi istrimu, dan menyakiti teman-temanmu. Sekarang kau dalam masalah, siapa yang akan menolongmu? Siapa yang berani menolongmu? Pangeran tertua Ciwen, yang telah berubah menjadi tengkorak, meraung dan mengumpat. Meskipun gambarnya agak buram, Su Tang dapat merasakan kesedihan, kemarahan, dan kegembiraan Pangeran tertua Ciwen karena mati bersama orang lain. Kristal-kristal kesadaran ilahi itu terbentuk ketika Pangeran tertua Ciwen sedang sekarat. Ia tidak melepaskan Tiandu Po karena tidak ingin menghabisi Su Tang. Ledakan itu hanya disebabkan oleh runtuhnya kabut ungu. Yang menakjubkan adalah kristal-kristal kesadaran ilahi itu ternyata berisi fragmen-fragmen ingatan Pangeran tertua Ciwen. Ia telah menyerap kristal-kristal pikiran Pangeran tertua Ciwen sebelumnya, tetapi tidak menemukan fragmen-fragmen ingatan ini, mungkin karena ia menyerap terlalu sedikit. Kini, untuk menghadapi pertempuran sengit yang akan segera terjadi, ia menyerap kristal-kristal pikiran ilahi yang beratnya beberapa kilogram sekaligus. Fragmen-fragmen yang tak terhitung jumlahnya itu mengembun menjadi fragmen-fragmen. Meskipun masih berkelebat, setidaknya itu adalah informasi yang lengkap. Selain kenangan-kenangan itu, masih banyak hal penting lainnya. Su Tang sempat melupakan tujuannya dan sedikit teralihkan.
Wen Xiang mundur perlahan hingga berada di samping Helan Fei Qiong. Sesuai rencana, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjebak Raja Kunpeng, membuat Raja Kunpeng murka. Kemudian Su Tang akan bertindak. Su Tang memiliki energi naga dan dapat membuktikan identitasnya. Ia juga memiliki 3 anak panah berapi dan memiliki kesempatan untuk menghabisi Raja Kunpeng seketika. Sekalipun ia tidak dapat menghabisinya, ia dapat melukai Raja Kunpeng dengan serius. Setelah melihat kekuatan Su Tang, Raja Langsi dan yang lainnya tentu akan bersikap baik. Mereka semua menunggu Su Tang menunjukkan kekuatannya, tetapi siapa yang tahu bahwa Su Tang hanya akan berdiri di sana seperti patung, dengan ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajahnya, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Faktanya, bukan hanya Helan Fei Qiong, Fang Yize, dan yang lainnya yang menunggu Su Tang, tetapi penguasa Kunpeng dan penguasa Langsi di sisi yang berlawanan juga menunggu kultivator aneh itu berbicara. Namun, siapa sangka Su Tang tidak bergerak lagi. Agak aneh, Wen Xiang berkata kepada Helan Fei Qiong dengan suara yang sangat pelan, mengapa Tuan Kunpeng terlihat sedikit bersalah. Reaksi Tuan Kunpeng benar-benar berbeda dari yang mereka duga. Mungkin tebakan kita benar. Helan Fei Qiong tersenyum. Siapakah kamu, tanya Tuan Wei Ling dengan suara berat. Su Tang perlahan mengangkat kepalanya, pikirannya terbangun, lalu perlahan mengalihkan pandangannya menatap Tuan Kunpeng, dan berkata lembut, kau bertindak terlalu jauh. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi apa yang salah, tanya Lord Kunpeng balik. Ini adalah hari paling menyebalkan yang pernah dialaminya. Sebagai makhluk agung setingkat Lord of the Starry Sky, auranya berulang kali ditekan. Entah kenapa, saat pemuda di hadapannya melepaskan auranya, ia secara naluriah merasa takut dan bahkan ingin berlutut. Kemarahannya sudah mencapai titik yang tak tertahankan, tetapi dia tidak berani melampiaskannya. Tuan tahu betapa berbahayanya jalan itu, jadi dia selalu bersikap rendah hati. Su Tang berkata perlahan, dia berharap kau tidak akan menyusahkannya. Kau tidak akan berani macam-macam dengan saudara kedua, keempat, ketujuh, dan kedelapan, tapi kau bisa mengejar saudara ketiga dan kelima. Siapa sangka kau akan memilih untuk mengincarnya? Siapa kamu? Tuan Kunpeng tidak langsung menyangkalnya, tetapi bertanya tentang asal-usul Su Tang. Tahukah kau apa yang guru katakan tentangnya? Su Tang mendesah pelan, demi keinginannya sendiri, dia mengkhianati langit dan bumi, menghabisi istrinya, dan mencelakai teman-temannya. Bahkan bisa dikatakan dia telah kehilangan hati nuraninya. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kelopak mata Tuan Kunpeng berkedut tanpa sadar. Serangan dan pembunuhan Tai Guzi oleh naga sejati merupakan rahasia besar. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan segelintir dewa kaisar yang mengepung naga sejati di awal pun tidak mengetahui rahasia ini, karena jika tidak, rahasia ini pasti sudah tersebar sejak lama. Begitu pembunuhan istrinya terbongkar, hal itu akan menyebabkan kerusakan parah pada garis keturunan naga sejati dan hati orang-orang akan hancur. Jika ia bisa menghabisi istrinya sendiri, siapa lagi di dunia ini yang tidak bisa dibunuh? Kau mengerti, kata Su Tang Yuyu, percuma saja kau keras kepala di sini. Sebentar lagi Tuan akan kembali. Siapa tuanmu? Tuan Kunpeng tak dapat menahannya. Su Tang mengulurkan tangannya, mengamati tangannya, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya, dan mengayunkan tangannya ke samping. Energi berbentuk naga melesat dan menggelinding ratusan meter jauhnya. Gunung dan sungai bergerak hanya dengan satu tarikan napas. Lord Wei Ling melompat, tatapannya penuh kengerian. Tuan Langye dan Tuan Xuanmu tercengang. Mereka hampir tak percaya, meskipun mereka berdua murid pangeran tertua Ciwen, mereka telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan masih belum bisa mengolah energi naga. Karena energi naga diwariskan melalui garis keturunan, mereka tidak memiliki garis keturunan dan tidak akan pernah bisa benar-benar menguasai misteri memindahkan gunung dan sungai hanya dengan satu ki. Kau mata Tuan Kunpeng pun memerah. Tuan, itu poin yang sangat bagus. Su Tang tersenyum. Memiliki ayah seperti ini yang menipu langit dan menghancurkan bumi, menghabisi istrinya, dan mencelakai teman-temannya, meskipun dia bodoh dan dungu, lambat laun dia akan punya rencana licik. Jadi, dia sudah merencanakannya sejak lama. Lapisan tipis keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Tuan Kunpeng, dan matanya berkedip. Kau mengutak-atik pil pembebasan guru. Ketika urat spiritual guru mulai melemah, kau memberi isyarat kepada guru untuk mencari 3 asal-usul Hereward. Su Tang berkata, tapi guru tidak sebodoh yang kau kira. Dia tidak menyentuhmu karena khawatir akan memancing langkah selanjutnya. Lagi pula, guru berada di tempat terbuka, dan kau berada di tempat gelap. Mudah menghindari tombak, tetapi sulit untuk bertahan dari panah dari tempat gelap. Jiwa sejatinya telah hancur, dan satu-satunya jalan keluarnya adalah menjadi seorang kultivator kematian. Su Tang melanjutkan, namun, 3 elemen Hereward terlalu kuat. Mereka harus terlebih dahulu diberi nutrisi asal ki naga sebelum dapat digunakan olehnya, dan racun mematikannya juga harus dihilangkan. Setelah berpikir panjang, ia teringat pada guru, jadi ia menggunakanmu sebagai senjata rahasia.
Kalian benar-benar pandai merencanakan, memaksa guru ke dalam situasi genting, lalu menceritakan tentang 3 elemen Hereward kepadanya. Su Tang tersenyum sinis, sayang sekali guru memiliki kekayaannya sendiri yang luar biasa. Aku tidak muncul selama bertahun-tahun karena aku menjaga harta karun itu untuk guru. Setelah mengatakan itu, Su Tang membalikkan telapak tangannya, dan segenggam benda seperti abu muncul di telapak tangannya. Abu itu berwarna hitam pekat, dengan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dalamnya, dan aura agung tiba-tiba menyebar. Apa yang dipegang Su Tang bagaikan langit berbintang. Setiap kali ia memandangnya, ia merasa semakin tenggelam ke dalamnya. Ia harus memaksa diri untuk perlahan mengalihkan pandangannya. Abu Dewa Tuan Kunpeng adalah seorang ahli di bidang ini, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Ketika dewa-dewa sejati kuno meninggal, mereka mungkin meninggalkan Abu Dewa, tetapi memperoleh Abu Dewa sangatlah sulit kecuali seseorang sangat beruntung. Dalam pertempuran antar dewa sejati kuno, sangat jarang ada korban tewas di tempat. Layaknya 2 ikan kecil yang bertarung di lautan luas. Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk mencapai seberang lautan dalam sekejap. Ketika satu pihak menyadari bahwa mereka tidak akan menang, mereka akan langsung melarikan diri. Pihak lain yang lebih unggul tidak akan pernah bisa mengejar kecuali ada alasan khusus. Bahkan jika seorang dewa sejati kuno menderita luka yang tak dapat disembuhkan dan hampir mati, jika ia mau, segera ini bisa berlangsung selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, atau ratusan tahun. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, ia dapat menemukan tempat yang tenang dan terpencil. Soal apakah ia akan meninggalkan warisannya, semuanya bergantung pada pikirannya. Jika seorang dewa sejati lebih suka segalanya menjadi ketiadaan, tak seorang pun dapat menghentikannya. Bahkan jika beberapa dewa sejati bertindak bersama-sama, itu tak ada artinya. Secara teori, makhluk-makhluk agung yang memonopoli sebagian besar sumber daya kultivasi akan memiliki Abu Dewa, tetapi kenyataannya, Abu Dewa hanyalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Penguasa Kunpeng adalah peninggalan zaman kuno, dan telah berlatih lebih lama daripada naga sejati kuno, tetapi ia hanya pernah melihatnya sekali. Kau pergi ke kolam nirvana, kau menyentuh relik ungu kuno. Dewa Kunpeng teringat sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Apa kau gila? Ungu kuno bisa terlahir kembali dari abu api. Bukan hanya tidak berguna, tapi begitu jiwanya terlahir kembali, kau akan kehilangan kesadaran dan menjadi mayat berjalan yang mematuhi perintahnya. Bahkan dewa pun tidak berani menyentuhnya, dan kau malah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara Dewa Kunpeng tiba-tiba berhenti. Oh, Su Tang tersenyum aneh. Sepertinya saat majikanmu menghabisi Tai Guzi, kau juga ada di dekat sini. Haha, pembunuhan istrinya ini sekarang sudah terkonfirmasi, kan? Raja Agung Langye dan yang lainnya sangat terkejut, pikiran mereka kacau. Mereka tentu tahu seperti apa sosok Taiko Zi, dan mereka juga memahami hubungan antara Taiko Zi dan garis keturunan naga sejati. Begitu rahasia mengejutkan ini terungkap, pasti akan menimbulkan kejutan yang tak terbayangkan. Awalnya aku ingin diam saja, mengambil harta karun ajaib guru, dan kembali, menunggu guru pulih dan kembali, agar guru bisa mengurusmu. Su Tang menarik napas panjang, tapi kau sangat tidak sabaran, jadi aku hanya bisa membereskan kekacauan ini untuk guru. Denganmu tatapan tajam terpancar di mata Tuan Kunpeng, tetapi ia tidak terburu-buru menyerang. Ada banyak batasan di sumber matahari dan bulan. Tuan Langye dan 3 orang lainnya adalah murid langsung putra mahkota Ciwen, dan mereka menguasai rahasia spiritual untuk membuka batasan tersebut. Sekalipun ia bisa mengalahkan Su Tang, ia pasti tidak akan lolos begitu saja. Terlebih lagi, ada juga Tuan Tiange yang mengendalikan sumber utama. Yang harus ia pertimbangkan pertama-tama sekarang adalah bagaimana cara keluar dari sana dengan aman dan kemudian melarikan diri dari sumber matahari dan bulan. Guru bersusah payah melatih saya, kenapa pasti ada yang bisa membalaskan dendamnya setelah beliau mendapat masalah? Su Tang tersenyum sinis, lalu mengulurkan tangan dan mengambil busur panjang. Sesaat kemudian, 3 anak panah yang menyala sudah berada di tali panah. Dalam pertempuran biasa, Su Tang bukanlah orang pertama yang menggunakan 3 panah membara. Meskipun ia memiliki banyak harta spiritual, hanya 3 panah membara yang merupakan senjata tingkat strategis, dan tidak akan dapat digunakan lagi untuk sementara waktu setelah digunakan. Namun kini, ia tidak hanya ingin menyingkirkan penguasa Kunpeng, tetapi juga ingin membentuk pasukan pencegah terhadap ketiga orang tersebut, termasuk penguasa Agung Langye, agar mereka mau bekerja sama. Begitu 3 anak panah berapi dilepaskan, sosok Dewa Kunpeng melesat. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kilat. Hanya dengan sedikit goncangan, sosoknya melesat ke puncak kuil. Formasi spiritual di puncak kuil terdampak, dan sebuah lorong sempit seperti terowongan terbentang. Kemudian, Dewa Kunpeng melesat ke dalam lorong sempit itu. Kunpeng adalah spesies monster yang terbang tercepat di antara semua monster. Saat ia terbang ke gang sempit itu, beberapa rekan murid penguasa Langxi, termasuk Fang Yize, masih menatap ke arah hilangnya penguasa Kunpeng.
Hanya Helan Fei Qiong yang menyadari ada yang tidak beres dan kelopak matanya mulai terangkat. Berdasarkan perbedaan waktu, ketika tatapannya kembali tertuju pada penguasa Kunpeng telah melarikan diri jauh. Sayangnya, Su Tang telah mengunci penguasa Kunpeng dengan kesadaran ilahinya, lalu melepaskan 3 panah membara. Selama 3 panah membara ditembakkan, bahkan jika penguasa Kunpeng langsung melarikan diri ke ujung lain wilayah bintang abadi, ia tidak akan bisa lolos dari kejaran 3 panah membara. Saat berikutnya, 3 anak panah yang menyala ditembakkan ke dalam terowongan satu demi satu, dan terowongan itu mulai menutup, kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata, seolah-olah penguasa Kunpeng tidak pernah muncul. Sayup-sayup terdengar teriakan, yang kemudian tertutupi oleh suara nyanyian yang jelas dan melengking. Itu Raja Besar Langsi tertegun, lalu wajahnya berubah drastis. Tian Ge. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual yang sangat kuat datang dari atas, dan seluruh aula mulai bergetar hebat, sementara nyanyian menjadi semakin keras, dan suaranya dipenuhi dengan kesedihan. BQ siapa yang bisa memaksa Tian Ge sampai sejauh ini, gumam Lord Weiling. Dalam sekejap mata, nyanyian itu berubah lagi, dan gumpalan bunga es yang terlihat dengan mata terbuka menyebar dari luar aula, menyebar dengan cepat di lantai. Pilar-pilar dan dinding-dinding besar yang diukir dengan emas dan giok juga perlahan berubah menjadi putih keperakan. Suasana di aula itu sangat dingin. Oh tidak, seseorang sedang menyerang sumber matahari dan bulan. Tuan Weiling akhirnya menyadari sesuatu dan tiba-tiba melompat. Ayo pergi, teriak Tuan Xuanmu. Tunggu sebentar, Su Tang tiba-tiba menyela, tinggalkan kuncinya. Pangeran Langye tertegun dan bertukar pandang dengan Pangeran Xuanmu dan yang lainnya. Kondisi Tuan sedang tidak baik. Misi saya adalah membawa kembali harta ajaib itu. Jangan paksa saya, kata Su Tang perlahan. Wen Xiang telah menjelaskan sebelumnya bahwa merampok tidak ada gunanya. Ada 3 kunci istana, yang masing-masing dipegang oleh Tuan Langsi, Tuan Xuanmu, dan Tuan Weiling. Untuk membuka istana, ketiga kunci tersebut harus dikumpulkan, dan salah satu dari mereka harus hadir di tempat kejadian untuk menggunakan rahasia spiritual guna membuka batasan istana. Jika seseorang tidak hati-hati dan menyentuh batasan istana, akibatnya akan sangat buruk. Kau pergi dulu, aku akan menemani mereka ke istana, kata Pangeran Langye lembut. Baiklah, Tuan Weiling menjawab, lalu mencubit mantra spiritual dan menghilang dari tempat asalnya. Tatapan Langye Lord tertuju pada Su Tang. Aku tidak tahu apakah aku harus memanggilmu kakak senior atau kakak muda. Tian Mo memberi salam kepada kakak senior. Su Tang berkata lirih, seharusnya aku yang menjadi murid terakhir. Guru berkata bahwa setelah aku, beliau tidak akan punya tenaga untuk mengajar murid lain karena guru terlalu banyak menghabiskan tenaga untukku. Aku bisa melihat itu, kata Lord Langsi perlahan, raut wajahnya rumit, dipenuhi rasa iri dan tak berdaya. Baru hari ini ia menyadari bahwa meskipun sang guru telah mempercayakan sumber matahari dan bulan kepada mereka bertiga, mereka yang benar-benar berhak mewarisi mantel itu bukanlah mereka. Bukan mereka sejak awal. Jadi, perjuangan mereka yang terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun telah menjadi lelucon. Hanya dengan memiliki energi naga, seseorang dapat berlatih memindahkan gunung dan sungai. Awalnya, ia mengira itu karena warisan darah, tetapi kemunculan Su Tang telah membuktikan bahwa Pangeran Tertua Ciwen memiliki cara untuk mewariskan energi naga kepada murid-muridnya. Tuan, Anda terlalu memihak pada yang satu dan tidak adil pada yang lain. Tuan Langye mendesah dalam hatinya. Maafkan saya, kakak senior, kata Su Tang, urusan guru terlalu banyak, jadi saya tidak bisa bicara dengan jelas. Saya mengerti. Langsi, Sang Raja Agung, melambaikan tangannya. Sekarang bukan waktunya bicara. Saya akan mengantarmu ke aula harta karun. Ambil harta spiritual itu dan cepatlah kembali. Jangan lewatkan acara penting guru. Di luar sangat kacau, apakah ada musuh yang menyerang? Su Tang merasa bahwa dia harus mengungkapkan kekhawatirannya. Langsi Dajun ragu sejenak dan berkata, jangan khawatir. Guru masih mengandalkanmu. Jika kamu bekerja keras, guru tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jangan khawatir, kakak senior. Ini tugasku, kata Su Tang. Ayo kita ke istana, kata Raja Agung Langye. Ia melangkah beberapa langkah dan berpikir, apakah Raja Kunpeng sudah mati atau sudah melarikan diri. Aku juga tidak tahu, kata Su Tang, meskipun harta ajaib yang diberikan guru kepadaku memiliki kekuatan tertinggi, gerakan tubuh guru Kunpeng terlalu cepat. Sebenarnya, Su Tang ingin mengejar. Jika ia bisa menghabisi makhluk agung setingkat penguasa langit berbintang, setidaknya ia akan memiliki kemungkinan untuk memanen sejumlah besar kristal suci dan berbagai harta spiritual. Namun, penguasa Tiange tiba-tiba mengamuk, dan keputusan penguasa Wei Ling memberinya firasat buruk. Apa yang ia khawatirkan sebelumnya pasti benar-benar terjadi. Liga Tiandao yang dijarah telah menjadikan sumber matahari dan bulan sebagai target balas dendam pertama. Saat ini, ia tak peduli lagi pada penguasa Kunpeng.
Liga Tiandao dibebani perseteruan berdarah yang menghancurkan keluarganya. Selama mereka berada di atas angin, mereka pasti akan menghabisi semua kultivator sumber matahari dan bulan. Meskipun dari sudut pandang tertentu, ia juga anggota Liga Tiandao, tetapi dalam konflik yang sengit, ia mungkin tak punya ruang untuk bicara, dan kalaupun ada kesempatan, ia tak bisa bicara, karena pasti ada mata-mata di lapisan inti Liga Tiandao. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan Aula Harta Karun. Ketika mereka berada lebih dari 100 meter dari aula, mereka mendapati susunan spiritual terukir di mana-mana. Dan bukan hanya satu atau dua, melainkan susunan spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapat. Penguasa Tiange mengendalikan sumber total. Setelah diserang, sumber total telah diaktifkan, dan semua susunan spiritual berada dalam kondisi semi-aktif. Lempengan batu di bawah kakinya, dinding di kedua sisi, dan gerbang aula harta karun semuanya dipenuhi jimat spiritual yang memancarkan cahaya redup, dan bahkan jimat spiritual tersebut berkelap-kelip di udara. 12 biksu berjaga di depan istana. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan panik. Ketika melihat Pangeran Langye datang, mereka sedikit tenang dan bergegas maju untuk menyambutnya. Tuan Langxi, apa sebenarnya yang terjadi di luar, tanya salah satu biksu. Penguasa Tiange diserang, Wei Ling dan Xuan Mu bergegas. Jangan hanya berdiri di sini, ikut aku nanti, kata penguasa Langxi. Penguasa Tiange diserang biksu yang berbicara itu tertegun. Mungkinkah kedua temannya yang melakukannya? Itu dia, teriak seorang kultivator lain, kudengar dia membawa orang ke sumber utama tanpa izin, yang membuat Master Kunpeng sangat tidak senang. Mereka bahkan membuat keributan besar karenanya. Seperti yang diduga. Jangan banyak bicara, teriak Lord Langxi, pikirannya kacau. Kemungkinan besar memang begitu, kalau tidak, tak seorang pun bisa mengancam Lord Tiange di sumber utama. Tapi Lord Kunpeng jelas-jelas pengkhianat, jadi bagaimana mungkin ia memikirkan keselamatan sumber matahari dan bulan dan bertengkar dengan Lord Tiange. Saat itu, Wen Xiang telah berjalan ke pintu istana dan menoleh ke arah Tuan Langxi. Tuan Langxi benar-benar tidak punya energi untuk memikirkan apapun. Ia berjalan cepat, mengambil kunci, dan memasukkannya ke dalam formasi roh. Setelah meletakkan ketiga kunci tersebut secara berurutan, Tuan Langye mengaktifkan keterampilan spiritualnya, dan pintu istana tiba-tiba memancarkan cahaya sepanjang 1000 kaki, lalu terbuka perlahan. Kuberi waktu 1/4 jam. Apakah itu cukup, kata Lord Langxi, jangan repot-repot memainkan kuncinya. Setelah waktunya habis, gerbang akan terbuka dan tertutup secara otomatis, dan kuncinya akan menghilang ke dalam formasi. Saudara muda Tianmo, aku punya banyak hal untuk dikatakan kepadamu, tetapi sekarang bukan waktunya. Kita bicarakan nanti saat kau kembali. Baiklah, jawab Su Tang. Tuan Langye menatap Su Tang dalam-dalam, lalu menatap para pendeta, menunjuk dua di antara mereka, dan berkata, kalian berdua tinggal di sini, sisanya ikut aku. Setelah mengatakan ini, Tuan Langye berbalik dan berjalan cepat. Para biksu bergegas mengikutinya. Jika ada waktu, Pangeran Langye ingin membuka jalan bagi masa depannya sendiri. Jika tuannya benar-benar mengalami kecelakaan, Su Tang, yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai, pasti akan menjadi penguasa sumber matahari dan bulan. Saat itu, sudah terlambat untuk mencoba menyenangkan Su Tang. Sayangnya, musuh asing sedang menyerang saat ini, dan ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Wen Xiang berjalan menuju pintu dan tiba-tiba berhenti. Ia melirik kedua biksu di luar dan berbisik kepada Su Tang, aku akan berjaga di luar. Kau masuklah. Ingat, jangan gunakan energi spiritualmu. Ada batasan di mana-mana di sini. Kau baru saja menyerang Tuan Kunpeng dan memicu batasannya. Tuan Weiling dan Tuan Langxi lah yang menekan batasannya. Jika kau bergerak di sini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Aku mengerti, kata Su Tang, lalu melangkah masuk ke istana. Helan Fei Qiong, Si Xiaoru, dan yang lainnya juga mengikuti. Setelah melewati tirai cahaya terbalik, mereka berjalan memasuki aula. Melihat pemandangan di dalam, mereka tak kuasa menahan napas. Ruang di dalam aula ternyata sangat luas. Rak-rak tersusun seperti naga panjang, membentang hingga ke kejauhan tanpa ujung. Berbagai harta spiritual dan botol porselen diletakkan di rak-rak tersebut. Aura harta spiritual tersebut terpengaruh oleh batasan, dan energi spiritual yang dipancarkan sangat lemah. Jika tidak, harta spiritual ini saja akan mengubah aula menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Bagaimana cara membaginya, gumam Dewa Bintang Sanbao. Tianxia, Si Hai, dan aku akan berada di satu baris, kata Helan Fei Qiong cepat. Tianmo akan memiliki barisnya sendiri. Lagi pula, barang-barangnya masih perlu dibagi di antara penguasa bintang Yanmeng. Suetu, Mo Ying, dan Ding Hai akan berada di satu baris. Bu Ke, kalian berdua akan berada di satu baris. Bagaimana menurutmu? Oke, Fang Yize mengangguk. Bagaimana caraku mengambil benda-benda ini, gumam Si Xiaoru, lagi pula,
Yan Meng Xingjun baru saja mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan energi spiritual di sini. Seharusnya tidak masalah jika kita mengaktifkan cincin penyimpanan saja, kata Su Tang, dia bilang kita tidak boleh menggunakan kemampuan fisik apapun. Tapi aku tidak punya cincin penyimpanan, kata si Xiaoru. Ini Su Tang tertegun sejenak. Si Xiaoru benar-benar tidak punya cincin itu. Dia sibuk beberapa hari ini dan lupa. Biarkan aku menyimpannya untukmu dan mengembalikannya kepadamu saat kita keluar, kata Helan Fei Qiong. Jika seseorang mendapatkan harta spiritual tingkat atas, atau benih spiritual tingkat domain, haruskah mereka didistribusikan kembali, tanya Bu Xingjun. Tidak perlu. Su Tang menggelengkan kepalanya, kamu beruntung bisa mendapatkannya, tapi benih roh tingkat domain itu seharusnya tidak ada di sini, melainkan di kamar tidur Pangeran Tertua Ciwen. Mungkinkah kita masih harus pergi ke kamar tidur Pangeran Tertua Ciwen, kata Dewa Keberuntungan. Kita bicarakan nanti saja setelah kita keluar. Su Tang melangkah cepat ke depan dan menunjuk dengan santai, baris ini milikku. Semua orang segera berpisah dan berlari ke depan sepanjang rak sambil mengumpulkan harta spiritual. Karena mereka tidak berani menggunakan energi spiritual mereka secara sembarangan atau melepaskan pikiran ilahi mereka, gerakan mereka tidak cepat. Dibandingkan dengan area aula, mereka hanya merasa gerakan mereka seperti siput yang merayap, tetapi mereka benar-benar tidak bisa bergerak lebih cepat. Segala macam harta karun spiritual di rak-rak kayu menghilang berkelompok dan masuk ke dalam lingkaran penyimpanannya. Mereka berlari sepanjang perjalanan selama lebih dari 10 menit, dan masih ada rak kayu tak berujung di depan mereka. Lambat laun, fluktuasi kekuatan spiritual yang datang dari dunia luar semakin intens, dan ruang sempit ini menjadi semakin tidak aman. Jika serangan eksternal memicu larangan tersebut, konsekuensinya akan sangat buruk. Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga terdengar dari kejauhan. Beberapa baris rangka kayu bahkan roboh di tempat. Fang Yis dan yang lainnya tidak berani menggunakan kekuatan spiritual mereka, tetapi juga terguncang ke tanah. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang bersedia mundur. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati sambil terus mengumpulkan harta karun spiritual. Sesaat kemudian, gelombang kekuatan spiritual dengan cepat mendekat dari belakang. Su Tang dan yang lainnya tertegun dan menoleh ke belakang. Wen Xiang bergegas mendekat. Melihat sosok Wen Xiang, Su Tang tertegun sejenak, lalu meninggikan suaranya dan berkata, bukankah kau bilang sumber utama telah dihancurkan, dan batasan di sini juga telah disegel. Kecuali jika seseorang dengan sengaja menyentuhnya, batasan akan diaktifkan. Wen Xiang berteriak mendesak cepat. Cepat, orang menyebalkan dari Liga Tiandao itu telah menerobos masuk. Para orang menyebalkan Liga Tiandao. Su Tang merasa tak berdaya. Saat ini, Wen Xiang sudah menerkam pihak Su Tang. Ia tidak peduli lagi dan tidak tahu aturan yang baru saja ditetapkan semua orang. Ia mengulurkan tangannya dan semua harta spiritual yang ditambahkan Helan Fei Qiong lenyap tanpa jejak. Dengan Wen Xiang sebagai contoh, semua orang mempercepat langkah mereka dan tidak lagi mempedulikan aturan. Figur-figur melayang bolak-balik di antara rak-rak, dan kemanapun mereka lewat, harta karun spiritual itu lenyap seketika. Setelah berjuang selama lebih dari 10 menit, semua orang akhirnya mencapai ujung ruang yang panjang dan sempit ini. Menengok ke belakang, mereka tak lagi melihat kilau harta karun spiritual itu, dan mereka semua menghela napas lega. Cepat, Ryu Yuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wen Xiang tidak berani beristirahat, berbalik dan bergegas menuju gerbang istana lagi. Bagaimana keadaan istana ini, teriak Dewa Bintang 3 Harta sambil melatih keterampilan tubuhnya. Bagaimana bisa disebut istana ini cuma gang? Istana ini terbuat dari tulang ibel. Menurutmu seperti apa bentuknya nanti, tanya Wen Xiang tanpa menoleh. Sesaat kemudian, semua orang bergegas keluar dari gerbang istana. Pada saat itu, sekelompok biksu datang menghampiri mereka. Kedua belah pihak saling berhadapan dan tertegun sejenak. Su Tang tertegun karena melihat Penatua Wu di antara kerumunan. Penatua Wu juga memperhatikan Su Tang dan tampak sangat terkejut. Saat berikutnya, biksu di seberang melancarkan serangan terlebih dahulu, dan sederet pedang terbang melesat ke arahnya. Maju, teriak Su Tang, lalu dia mengaktifkan pakaian sihirnya dan terbang langsung ke arah pedang terbang itu. Meskipun larangan telah disegel, larangan tersebut belum hilang. Begitu terkena dampak yang kuat, larangan tersebut akan langsung aktif. Kedua belah pihak mengetahui hal ini, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Su Tang mengayunkan pedang ajaibnya, dan tirai pedang tergulung, menghalangi pedang terbang yang mendekat. Helan Fei Qiong dan yang lainnya, dipimpin oleh Wen Xiang, berusaha sekuat tenaga untuk terbang ke kejauhan. Mereka tahu kemampuan Su Tang. Dilihat dari kecepatannya saja, bahkan penguasa Kunpeng pun mungkin tidak lebih cepat dari Su Tang. Dengan Su Tang yang melindungi barisan belakang, kemungkinan besar dialah yang akan lolos. Jika orang lain yang menghalangi, mereka pasti akan terblokir. Tak satu pun pihak berani mengerahkan seluruh kekuatan mereka, jadi Su Tang tentu saja diuntungkan. Ia bertarung sambil mundur, dan Tetua Wu,
yang berada di antara kerumunan, mengedipkan mata pada Su Tang, lalu melompat keluar dari kerumunan dan menembak langsung ke arah Su Tang. "Minggir, serahkan pencuri kecil ini padaku," teriak Penatua Wu. Di antara kelompok kultivator ini, Tetua Wu memiliki status tertinggi, sehingga mereka tetap minggir. Pada saat ini, beberapa kultivator dari sumber matahari dan bulan muncul dan menarik perhatian mereka. Mereka pun segera melepaskan Su Tang dan bergegas menuju para kultivator dari sumber matahari dan bulan tersebut. Kekuatan yang dilepaskan Su Tang dan Tetua Wu terus bertabrakan. Setelah mundur hampir 100 meter, Su Tang menemukan aula samping di sisi gerombolan itu. Ia mengedipkan mata pada Tetua Wu dan segera melayang masuk. Penatua Wu mengikutinya dari dekat ke aula samping, dan ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia segera menutup pintu. "Kenapa kau di sini?" Pedang di tangan Tetua Wu masih mengarah ke Su Tang dari kejauhan, agar tidak ada yang curiga ketika ada orang lain yang menerobos masuk. "Aku menghabisi Pangeran Tertua Ciwen dan Pangeran ke-6 Gongfu untuk mengambil harta spiritual mereka," kata Su Tang. "Apa katamu?" Ekspresi Tetua Wu langsung menegang. "Aku bilang aku menghabisi Pangeran Tertua Ciwen dan Pangeran ke-6 Gongfu," ulang Su Tang. "Pangeran Tertua Ciwen, apakah kau yang menghabisinya?" teriak Tetua Wu. "Ini aku." Su Tang mengangguk. "Pangeran ke-6 Gongfu juga mati," teriak Tetua Wu. "Dia belum mati, tapi dia akan segera mati," kata Su Tang. Penatua Wu terdiam, matanya terbelalak seolah dia ikan mati, menatap kosong ke arah Su Tang. Setelah sekian lama, Penatua Wu akhirnya mengucapkan beberapa patah kata. "Apakah kamu gila?" Setelah berpikir cukup lama, dia masih tidak percaya dengan perkataan Su Tang dan mengira Su Tang hanya bicara omong kosong. "Penatua Wu, ini bukan waktunya bicara. Aku khawatir dengan teman-temanku." Su Tang berkata, "Tunggu sampai aku mengeluarkan mereka, lalu kita bisa bicara di kotak surat. Tapi, kau bisa lihat ini. Aku ingin tahu apakah kau bisa mengenalinya." Setelah mengatakan itu, Su Tang mengeluarkan 3 panah terbakar dan menyerahkannya kepada Tetua Wu. Bagaimanapun, 3 panah terbakar adalah peninggalan dewa sejati Huang Tian. Tak hanya dapat membuktikan kebenaran perkataannya, tetapi juga dapat meningkatkan statusnya di Liga Tiandao secara signifikan karena ia telah menerima warisan dewa sejati. Penatua Wu mengambil 3 anak panah yang menyala dan memandanginya lama sekali. Wajahnya perlahan memerah, bahkan matanya pun memerah. Darah dan energi yang melonjak telah mencapai tingkat yang hampir tak terkendali. "Tiga anak panah yang menyala," kata Tetua Wu dengan suara yang sangat serak. "Benar," kata Su Tang lembut. "Kau sebenarnya murid Dong Huang." Bibir Tetua Wu bergetar hebat. Ini pertama kalinya Su Tang mengetahui nama Dewa Langit Sejati. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Apakah Dong Huang baik-baik saja?" tanya Penatua Wu buru-buru. "Guruku meninggal lebih dari 10.000 tahun yang lalu." Ketika Su Tang mengatakan ini, pikirannya sedikit linglung. Alasannya sederhana, ia tampaknya memiliki terlalu banyak guru. Beberapa dari mereka benar-benar mengajarinya, seperti Si Kong Chuo, beberapa mendapatkan relik, seperti Raja Jahat Kuno, beberapa merebut warisan secara kebetulan, seperti leluhur Sekte Linglian, dan beberapa berpura-pura berbohong. Baru saja, ia mengatakan bahwa ia adalah murid rahasia Pangeran Tertua Ciwen. "Lalu bagaimana bisa kau?" kata Tetua Wu dengan heran. "Meskipun guru telah wafat, arwahnya tetap ada. Saya juga beruntung telah mendapatkan 3 panah membara," kata Su Tang, lalu teringat orang lain. "Sebenarnya, guru memiliki lebih dari 1 murid, masih ada 1 lagi, dan kau akan bertemu dengannya di masa depan." Su Tang teringat Helan Fei Qiong. Sebenarnya, Helan Fei Qiong adalah keturunan sejati Dong Huang. Benih spiritual 1000 agung ada di tangan Helan Fei Qiong, dan Su Tang, paling-paling hanya setengah keturunan. Namun, ia juga ingin ikut campur. Dilihat dari perubahan ekspresi Tetua Wu, garis keturunan Dong Huang seharusnya memiliki posisi yang sangat penting. Ada 1 lagi. Tetua Wu begitu gembira hingga janggutnya seakan berterbangan. Surga punya mata, aku bertanya padamu, apakah benih spiritual 1000 agung itu ada di sini?" "Ya," Su Tang mengangguk. Tubuh Penatua Wu bergoyang beberapa kali dan ia hampir jatuh. Dengan tingkat kultivasinya, ia bahkan tak mampu menahan air matanya. Sesaat kemudian, air mata MS di pipinya. "Keluarkan dan biarkan aku melihatnya," teriak Penatua Wu. 1000 benih spiritual agung ada di tangannya, dan yang diberikan guruku adalah 3 panah membara, kata Su Tang. Ia benar-benar bicara omong kosong. Ketika harta spiritual dibagikan, hal itu dibicarakan antara dirinya dan Helan Fei Qiong. Itu tidak ada hubungannya dengan dewa sejati Dong Huang. Kualifikasinya ternyata lebih baik darimu. Mata Penatua Wu terbelalak. Su Tang mengakuinya dengan sedikit ragu, karena dulu, ia diam-diam menganggap Helan Fei Qiong sebagai target yang harus dilampaui. Namun, maksud Tetua Wu sangat jelas. Pentingnya benih roh 1000 agung pasti jauh lebih besar daripada 3 panah membara.
Tidak masuk akal untuk menyangkalnya. Aku benar-benar ingin melihatnya sekarang. Tetua Wu menghela napas dalam-dalam, lalu mengamati Su Tang dari atas ke bawah. Pantas saja Zhen Miao Xingjun begitu mengagumimu saat itu. Mungkinkah dia sudah merasakan aura kekaisaranmu? Jika dia melihatmu, dia pasti akan lebih bahagia lagi. Sayang sekali wajah Su Tang menjadi muram ketika dia menyebut Zhen Miao Xingjun, lalu dia tersadar apa katamu Zhen Miao, bukankah dia sudah mati? Penatua Wu tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa ia telah keceplosan. Ia ragu sejenak dan berbisik, jangan pernah ceritakan apa yang kukatakan kepada siapapun. Kau bisa melakukan itu. Penatua Wu, jangan khawatir, aku akan tutup mulut. Kalau kau tidak mengizinkan, aku bahkan tidak akan memberitahunya, kata Su Tang. Yang kau bicarakan itu, oh, begitu. Kalian selalu bersama, tanya Penatua Wu. Kami bersama hampir sepanjang waktu, kata Su Tang. Karena dia adalah penerus terpilih Kaisar Timur, tidak perlu menyembunyikannya darinya, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Tetua Wu berkata, Pangeran ketiga, Bian, menangkap Zhen Miao. Meskipun dia tahu asal-usul Zhen Miao, dia tidak benar-benar memahaminya. Dia hanya berpikir bahwa memutuskan kekuatan spiritual Zhen Miao akan mengakhiri segalanya. Dia tidak menyadari bahwa Zhen Miao itu abadi. Tak bisa dibunuh, tanya Su Tang bingung. Di mana ada kultivator yang abadi? Pendahulu Zhen Miao adalah ramuan yang dihasilkan secara alami di Istana Ungu Tai Huang. Setelah ia memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, Tai Huang menerimanya begitu saja sebagai muridnya. Ia juga satu-satunya murid Tai Huang, kata Tetua Wu. Kaisar Agung, 5 kaisar telah mencapai puncak, dan Dong Huang bahkan tidak memberitahumu ini. Tatapan Penatua Wu sedikit berubah. Jika Su Tang tidak mengeluarkan 3 panah membara, dia bahkan akan meragukan identitas Su Tang. Guru hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa. Beliau hanya bisa bangun beberapa kali dalam setahun. Bahkan untuk mengajari kita cara berlatih saja tidak cukup, jadi bagaimana mungkin beliau bisa berkata apa-apa lagi, kata Su Tang sambil tersenyum kecut. 5 kaisar naik ke puncak, dengan Kaisar Agung sebagai yang paling dihormati. Langit kekaisaran juga diciptakan oleh Kaisar Agung sendiri, bisik Penatua Wu, kultivasi Kaisar Agung telah lama tak tertandingi sepanjang masa. Bahkan spesies alien kuno di inti surgawi terpaksa bersembunyi di sana, tidak berani keluar dan menimbulkan masalah. Jika Kaisar Agung masih hidup, bagaimana mungkin naga sejati kuno punya ruang untuk menimbulkan masalah? Tapi nanti, kultivasi Kaisar Agung mencapai puncaknya. Untuk menembus batasnya, beliau bersiap melepaskan kekuatan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, kata Penatua Wu. Namun, kekuatannya melemah, dan akhirnya beliau binasa. Tidak diketahui kemana beliau pergi saat melepaskan kekuatannya, tetapi beliau membawa kembali kehidupan yang sangat aneh. Kaisar Agung akhirnya menobatkan kehidupan itu sebagai Kaisar Kebijaksanaan, penguasa alam ilahi aliansi Dao Surgawi kita. Penatua Wu, konon alam dewa telah hancur, tanya Su Tang. Wajah Tetua Wu tiba-tiba memucat. Pangeran ketiga Bian menggunakan Zhen Miao untuk membuka alam ilahi, lalu memutus seluruh kekuatan spiritual Zhen Miao. Dia pikir ini akan menghancurkan Liga Tiandao kita sepenuhnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dengan mengirim Zhen Miao kembali, dia sebenarnya memberi kita kesempatan. Apakah sungguh menakjubkan bahwa kamu tidak mati? Meskipun dia tidak mati, dia berubah menjadi pil ajaib lagi. Butuh setidaknya 100 hingga 80 tahun latihan untuk memulihkannya, kata Penatua Wu. Baguslah. Su Tang menghela napas panjang. Kematian Zhen Miao Xingjun selalu menjadi penyesalan yang mendalam baginya, dan kini akhirnya ada kesempatan untuk menebusnya. Suatu hari nanti, kita akan membuat Pangeran ketiga Bian membayar harganya. Kata Tetua Wu dengan kejam. Zhen Miao adalah keturunan kaisar. Bagaimana kau bisa tega melihatnya berkeliaran di luar? Apa kau tidak takut bahaya? Tanya Su Tang. Zhen Miao awalnya bertanggung jawab menjaga alam ilahi. Ekspresi Tetua Wu sedikit getir. Kemudian, dia melakukan beberapa kesalahan dan diusir oleh Kaisar Kebijaksanaan. Dia marah dan menolak untuk kembali. Lagi pula, identitasnya merupakan rahasia utama aliansi Dao Surgawi. Tidak seorang pun mengetahuinya kecuali keturunan 3 kaisar lainnya. Hanya Zhen Miao yang bisa membuka alam dewa. Sepertinya Zi Huang dan Zhen Miao memiliki hubungan yang sangat baik. Mengapa dia menghukumnya? Su Tang merasa tidak mengerti. Di satu sisi, Kaisar Kebijaksanaan adalah penguasa aliansi Dao Surgawi. Ia harus menjunjung tinggi keadilan. Jika ia tidak menghukum Zhen Miao atas kesalahannya, maka ia tidak akan bisa menghukum orang lain di masa depan, kata Tetua Wu sambil tersenyum kecut. Lagi pula, Kaisar Agung sudah lama meninggal. Aliansi Dao Surgawi penuh dengan faksi, dan terkadang perselisihannya sengit. Ketika Zhen Miao melakukan kesalahan, beberapa orang akan memanfaatkannya. Kaisar Kebijaksanaan tidak punya pilihan selain bertindak sesuai aturan. Kalau begitu, setidaknya kau harus melindungi mereka sedikit, kan, kata Su Tang. Kau tidak mengerti. Tetua Wu terdiam sejenak.
Kaisar kebijaksanaan terkadang sangat cerdas. Aku khawatir kita semua di Liga Tiandao tidak bisa dibandingkan dengannya. Jimat yang kau terima, serta liontin surat dan liontin medali, semuanya diciptakan dan dibuat olehnya. Tapi terkadang dia bisa sangat bodoh, keras kepala dengan idenya sendiri dan tidak memberi ruang untuk bermanuver. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi dia sangat aneh. Jika kau pernah bertemu dan berbicara dengannya beberapa saat, kau pasti akan mengerti. Apakah Kaisar Kebijaksanaan telah jatuh ke tangan Pangeran Ketiga Bian Su Tang tiba-tiba bertanya. Tetua Wu menghela napas panjang. Lagi pula, Kaisar Kebijaksanaan adalah dewa sejati kuno, sementara Pangeran Ketiga Bian hanyalah eksistensi setingkat penguasa bintang. Mustahil baginya untuk kalah dari Pangeran Ketiga Bian, kan kata Su Tang. Kaisar Kebijaksanaan memang tangguh, tak terkalahkan bahkan di seluruh alam, tetapi kekuatannya hanya bisa dilepaskan di alam ilahi. Lebih jauh lagi seperti yang sudah kukatakan, terkadang dia bisa sangat bodoh. Hanya karena Pangeran Ketiga Bian membawa Zhen Miao bersamanya, dia menganggapnya teman dan benar-benar menutup semua batasan di alam ilahi. Tetua Wu melanjutkan, sekalipun dia berjaga-jaga, mungkin itu tidak akan berhasil. Bukan hanya Pangeran Ketiga Bian yang ada di sana, tetapi Pangeran Kedua Biksi, Pangeran Keempat Pulau, Pangeran Ketujuh Yasi, dan Pangeran Kedelapan Suani juga hadir. Hanya Pangeran Kelima Taoti yang tidak pergi. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil dia bisa melawan 4 makhluk setingkat dewa sejati. Jika dia bisa mencegah mereka masuk ke alam ilahi, dia pasti bisa, tapi sayang sekali. Penatua Wu, kamu dan Zhen Miao pasti punya hubungan yang mendalam, kan kata Su Tang. Ketika 5 kaisar mencapai puncak, aku masih seorang penjaga kecil di surga kekaisaran. Tetua Wu mendesah pelan. Kemudian, Zhen Miao berubah menjadi bayi. Aku membesarkannya sendirian, jadi meskipun dia tidak mempercayai siapapun, dia akan tetap mempercayaiku. Sungguh menakjubkan pasti dikhianati oleh seorang mata-mata. Su Tang berkata perlahan, aku tidak sedang membicarakan 4 penguasa simbol. Setahuku, Pangeran Ketiga Bian sudah lama mengetahui lokasi api penyucian cair. Jika dia ingin menyelamatkan penguasa Jiexing, dia pasti sudah pergi ke sana sejak lama. Targetnya adalah penguasa Zhen Miao, dan dia juga berencana untuk menguasai alam ilahi. Kami mengerti. Tetua Wu mengangguk, dan status mata-mata itu tidak rendah. Dia bahkan bisa jadi salah satu dari 8 jenderal, atau 2 atau 3. Bos tanya Su Tang. Mereka adalah 8 tetua senat, bisik Tetua Wu, mereka akan tahu. Hanya beberapa tetua yang tahu tentang serangan kita terhadap sumber matahari dan bulan. Silsilah naga sejati tidak bereaksi sama sekali. Para tetua yang mengetahui berita itu juga telah mundur dari masalah ini. Mata-mata itu ada di antara tetua yang tersisa. Penatua Wu, kuharap kau tidak tersinggung dengan ucapanku yang tidak pantas. Su Tang tak kuasa menahan diri untuk berkata, kau terlalu meremehkan Pangeran Ketiga Bian. Dia orang yang licik dan licik, belum pernah kulihat orang seperti dia sebelumnya. Mungkin dia sengaja membocorkan berita kematian Pangeran pertama Ciwen kepadamu, untuk mengelak dari tuduhan. Hanya karena garis keturunan naga sejati belum bereaksi, bukan berarti mata-mata itu bukan salah satu kepala suku yang mengetahui berita itu. Mereka semua adalah kultivator dari garis keturunan naga sejati. Mengapa mereka tidak membantu mereka, tanya Penatua Wu. Ada banyak alasan. Apakah dia tahu keberadaan Jie Xingjun dan pergi menyelamatkannya? Su Tang menggelengkan kepalanya. Mungkin juga dia mendapatkan apa yang diinginkannya di alam ilahi dan sekarang hanya butuh waktu untuk berlatih menyendiri. Jadi kuharap kau tidak mengganggunya. Lagi pula, Pangeran Tertua Ciwen sudah mati, jadi dia bisa menggunakan sumber matahari dan bulan untuk menunda waktumu dan menghabiskan energimu. Jika dia ingin menguras kekuatan kita, dia bisa mengingatkan sumber matahari dan bulan untuk bersiap, sehingga aliansi Tiandao dan sumber matahari dan bulan bisa bertarung sampai saling menghancurkan. Bukankah itu lebih baik, tanya Tetua Wu. Benar, dia mengingatkanku. Su Tang tersenyum getir. Sayang sekali orang paling bijak pun bisa membuat kesalahan. Dia tidak memahami situasi di sumber matahari dan bulan dan berasumsi bahwa karena Pangeran Tertua Ciwen telah meninggal, semuanya secara alami akan berada di bawah kendali Guru Kunpeng yang paling senior. Dia tidak menyangka bahwa Guru Tiange tidak akan mematuhi Guru Kunpeng sama sekali, dan ketiga murid langsung Pangeran Tertua Ciwen juga menolak untuk mematuhi Guru Kunpeng. Benarkah, tanya Penatua Wu dengan nada curiga. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri dan melihatnya dengan mataku sendiri, kata Su Tang serius. Ngomong-ngomong, ku dengar penguasa Tiange membawa 2 teman dari luar. Apakah mereka kultivator dari Liga Tiandao? Benar, kata Penatua Wu. Daya mematikan sumber utama terlalu besar. Jika kita tidak menghancurkannya terlebih dahulu, kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk menembus batasannya. Jadi, kita akan mengirim seseorang untuk menyusup ke sumber matahari dan bulan terlebih dahulu, lalu bertindak sesuai rencana. Benar, kata Su Tang. Dalam keadaan normal,
jika penguasa Song Surgawi bertemu secara pribadi dengan teman-temannya, penguasa Kunpeng hanya akan berpura-pura tidak memperhatikan. Status mereka setara, dan ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri dengan pergi dan mengomeli mereka. Justru karena ia telah menerima peringatan dari Pangeran Ketiga Bian, ia tidak berani bertindak gegabah dan dengan berat hati pergi menghadap penguasa Song Surgawi, menuntut agar ia mengusir kedua teman itu. Akibatnya, penguasa Song Surgawi menjadi murka, dan hampir saja terjadi perkelahian. Tetua Wu, jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya kepada dua kultivator yang pertama kali menyelinap masuk, mereka akan membenarkan kata-kataku. Rencana yang kejam. Wajah Tetua Wu berubah, lalu ia teringat sesuatu itu tidak benar jika penguasa Kunpeng benar-benar menerima peringatan dari Pangeran Ketiga Bian. Mengapa ia tidak memberitahu penguasa Tiange secara terus terang? Aku sudah mendengar sedikit tentang tindakan penguasa Tiange. Ia bukan orang bodoh. Jika ia tahu alasannya, ia pasti akan berhati-hati. Karena penguasa Kunpeng yakin bahwa dialah yang akhirnya akan menuai hasilnya, kata Su Tang, menceritakan kisah kematian Pangeran Tertua Ciwen hanya akan membangkitkan hasrat orang-orang. Ketiga orang itu, termasuk Lang Ye Dajun, juga akan dengan tegas mengendalikan batasan sumber matahari dan bulan dan tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Ia kemudian mengungkapkannya di depan kami karena ia melihat orang yang ditakdirkan kembali. Ia khawatir dan bimbang, dan berencana menggunakan kisah Pangeran Tertua Ciwen untuk mendapatkan kembali kendali, atau setidaknya menyingkirkan orang yang ditakdirkan itu. Orang macam apa yang ditakdirkan untuk mati? Tanya Penatua Wu. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata, kata Su Tang. Lagi pula Tuan Kunpeng pasti sedang menunggu seseorang datang. Menunggu siapa? Aku salah, dia bukan manusia. Su Tang berhenti sejenak dan berkata, dia naga sejati kuno. Naga sejati kuno. Wajah Tetua Wu berubah drastis. Di mana dia? Dia awalnya bersembunyi di Istana Ungu Pangeran ke-6 Gongfu. Aku menyegel Pangeran ke-6 Gongfu dan mengira aku telah menangkapnya juga. Siapa sangka dia lolos dari segelku di saat-saat terakhir, kata Su Tang. Penatua Wu hampir pingsan di tempat, karena informasi yang diungkapkan Su Tang jauh melampaui batasnya. Ia tidak hanya menghabisi Pangeran Tertua Ciwen, tetapi juga menyegel Pangeran ke-6 Gongfu. Ia bahkan hampir menyingkirkan naga sejati kuno. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 4 kaisar di masa lalu. Penatua Wu, intinya, kau harus ingat setiap kata yang kukatakan sekarang, kata Su Tang. Pangeran Ketiga Bian sangat licik. Jika dia yang merencanakan ini, rencananya pasti saling terkait. Setelah mata rantai pertama diaktifkan, akan ada lebih banyak perubahan yang akan datang. Penatua Wu menatap Su Tang dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seandainya aku Pangeran Ketiga Bian, gumam Su Tang. Saat itu, pikirannya tiba-tiba menjadi sangat lincah. Berbagai skenario muncul di benaknya secara bersamaan, dan ia dengan cepat menyimpulkannya berdasarkan logika uniknya. Keadaan itu seperti duduk di depan monitor dengan layar yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana jika kamu adalah Pangeran Ketiga Bian? Aku akan memberimu kesempatan sekali seumur hidup yang tak boleh dilewatkan. Kesempatan itu akan sangat melemahkan garis keturunan naga sejati. Su Tang berkata perlahan, dan kau akan berhasil. Kandidat yang paling mungkin adalah Pangeran ke-5 Taoti dan Pangeran ke-6 Gongfu. Lalu bagaimana? Tanya Penatua Wu. Tidak itu meremehkan Pangeran Ketiga Bian. Su Tang tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Lain kali, kemungkinan besar akan ada 2 kesempatan secara bersamaan. Lalu, 8 tetua di Senat akan berdebat. Salah satu dari mereka akan bersikeras menyerang Gunung Tianle milik Pangeran Ketiga Bian, sementara yang lain akan bersikeras menyerang wilayah Pangeran ke-5 Taoti atau Pangeran ke-6 Gongfu. Namun, situasi pertempuran di masing-masing tempat akan menjadi ekstrim. Siapapun yang menyerang Gunung Tianle akan menderita banyak korban, meskipun tidak musnah. Setidaknya, kalian tidak akan berani menyerang Gunung Tianle lagi. Dan siapapun yang menyerang Pangeran ke-5 atau ke-6 akan meraih kemenangan besar. Ini adalah solusi terbaik yang Su Tang simpulkan berdasarkan logika yang tak terhitung jumlahnya. Dulu, ia sama sekali tidak bisa melakukannya, dan sekarang ia sendiri tidak mengerti bagaimana ia melakukannya. Apakah ini tebakanmu atau apakah kau mendapat kabar? Tanya Penatua Wu. Itu dugaanku, kata Su Tang. Dia mungkin punya 2 kaki tangan. Jika dia mengalahkan salah satu dari mereka, dia akan mempromosikan yang satunya. Dengan begitu, dia bisa dengan cepat mengendalikan kekuatan pengambilan keputusan Liga Tiandao. Lalu, kalian akan menjadi antek-anteknya. Bahkan jika kalian tidak mengetahuinya, kalian semua akan bertindak sesuai keinginannya. Dan kalau aku tidak salah, Liga Tiandao sekarang seharusnya dipimpin oleh 8 presidennya, kan? Ya, Penatua Wu menarik napas. Su Tang dan Tetua Wu berbincang-bincang rahasia di aula samping cukup lama sebelum mereka membuka pintu. Suasana di luar sudah kacau balau.
Fluktuasi energi spiritual yang meletus dari segala arah memadat menjadi aliran deras yang tak teratur seperti gunung air, dan raungan terus berlanjut. Para kultivator sumber matahari dan bulan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tuan mereka, putra mahkota Ciwen, telah meninggal, dan mereka tiba-tiba diserang. Penguasa Tiange terkekang, sumber utama ditutup, dan sebagian besar batasan telah kehilangan ancamannya. Aliansi Tiandao telah bersiap dengan baik, dan para kultivator sumber matahari dan bulan sama sekali tidak tertandingi. Dalam keadaan normal, tanah suci untuk bercocok tanam seperti ini sangat sulit ditaklukkan. Pemilik tanah suci akan terus-menerus menambahkan berbagai batasan dan formasi spiritual ke wilayahnya dalam jangka waktu yang lama, hingga akhirnya mengubahnya menjadi benteng yang besar dan kuat. Jika batasan dan formasi spiritual tersebut hilang, ia akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Su Tang berada di depan, mengejar ke arah Helan Fei Qiong dan yang lainnya mundur. Tetua Wu mengikuti dari belakang. Situasinya terlalu kacau, dan ia terpaksa mengirim Su Tang keluar secara pribadi. Tak lama kemudian, Su Tang akhirnya menemukan Helan Fei Qiong dan yang lainnya. Dengan blokade di depan dan pengejar di belakang, mereka terpaksa mundur ke sebuah aula untuk bertahan. Untungnya, Helan Fei Qiong sangat kuat. Beberapa kultivator dari Liga Tiandao yang mencoba menerobos masuk terluka satu persatu. Para kultivator lainnya tidak berani bertindak gegabah dan terlebih dahulu mengirim orang untuk mencari bantuan dari para tetua, sementara mereka berkumpul di luar aula. Penatua Wu melihat Helan Fei Qiong berdiri di pintu aula dengan wajah tegas dari kejauhan. Ia kemudian melihat bahwa para kultivator aliansi Dao Surgawi hanya terluka dan tidak ada yang terbunuh. Ia menghela napas lega dan buru-buru berteriak, "Berhenti. Mereka salah satu dari kita." Melihat Tetua Wu maju ke depan, para kultivator agak bingung namun tetap minggir. Su Tang melayang turun di samping Helan Fei Qiong, melihat sekeliling, dan berbisik, "Betapa berbelas kasihnya itu bukan gayamu. Aku lihat kau kenal seseorang dari Liga Dao Surgawi, jadi sepertinya aku punya ruang gerak, jadi aku tidak terlalu memaksakan diri." Helan Fei Qiong berkata, "Tapi kalau kau tidak kembali, aku tidak akan sanggup lagi. Ikut aku." Penatua Wu juga mendarat di depan pintu aula lalu berjalan cepat ke depan. Helan Fei Qiong menatap Su Tang, dan Su Tang mengangguk pelan. Helan Fei Qiong melambaikan tangannya, dan orang-orang yang bersembunyi di aula pun keluar dan mengikuti di belakang. Para kultivator dari Liga Tiandao saling berpandangan. Mereka tidak berani bertanya kepada Penatua Wu dan hanya bisa menyaksikan orang-orang ini pergi. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, Penatua Wu meraih setumpuk jimat dari cincin penyimpanannya. Ia kemudian melemparkan jimat-jimat itu, dan jimat-jimat itu berubah menjadi sinar cahaya, yang menggelinding ke arah Helan Fei Qiong dan yang lainnya. Getaran yang dipancarkan jimat-jimat itu sangat lemah, tidak seperti rune yang menyerang. Semua orang tidak bergerak, membiarkan jimat-jimat itu mengenai mereka. Melanjutkan perjalanan, mereka kembali bertemu dengan para kultivator dari Liga Tiandao. Mereka hanya melirik ke sana kemari dan berlalu begitu saja, seolah-olah menganggap Su Tang dan yang lainnya sebagai milik mereka. Sesaat kemudian, mereka melihat gerbang aula. Saat mendongak, mereka melihat daratan yang terhubung dipenuhi api, asap, dan debu, serta sosok-sosok berkelebat di mana-mana. Kali ini, Liga Tiandao seharusnya datang dengan kekuatan penuh, dan banyak sekali kultivator telah berkumpul di sumber matahari dan bulan. Mobil terbang yang mereka tumpangi berada di luar, dan ada beberapa mobil terbang lain dengan gaya berbeda di samping mereka. 12 biksu dari Liga Tiandao menjaga mereka. Pedagang wilayah bintang tak kuasa menahan diri untuk melompat, takut para biksu di sisi lain akan merusak mobil terbangnya. Ia hendak bergegas, tetapi Tetua Wu tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar." Pedagang wilayah bintang itu berhenti dan menoleh menatap Tetua Wu dengan curiga. Mereka adalah kultivator dari garis keturunan Kaisar Barat. Mereka sering berdebat denganku, jadi aku khawatir akan ada masalah lagi. Tetua Wu berkata, "Tunggu di sini dulu dan jangan bergerak." Setelah mengatakan itu, Tetua Wu mengedipkan mata pada Su Tang, lalu berjalan ke samping. Melihat ini, Su Tang mengikuti Tetua Wu. Kedua pria itu berjalan ke tempat terpencil satu demi satu. Penatua Wu mengeluarkan liontin giok yang mirip dengan yang ada di cincinnya dan berkata lembut, "Aku hampir lupa soal ini. Ayo, teteskan darahmu di atasnya." Su Tang berpengalaman dalam mempercayai dan mengenali tuannya, jadi ia tidak bertanya apapun. Ia menggigit ujung jarinya dengan lembut dan emeskan darah ke sana. Penatua Wu menjepit jari-jarinya, dan liontin giok itu tiba-tiba berkilau. Kemudian, Penatua Wu menggigit ujung jarinya, emeskan setetes darah ke liontin giok itu, lalu melemparkannya ke Su Tang. Dan ketiga liontin giok ini semuanya membutuhkan darahmu sebagai panduan. Penatua Wu mengeluarkan 3 liontin giok lagi. Apa ini, tanya Su Tang bingung. Dewa kebijaksanaan telah menghilang, dan liontin iman serta liontin belas kasih perlahan-lahan kehilangan efektivitasnya. Tetua Wu berkata,
Liontin Giok ini dibuat oleh Dewa Kebijaksanaan dahulu kala. Pada saat itu, keahliannya belum matang, dan satu Liontin Giok hanya dapat menampung kesadaran ilahi dua orang. Pantas saja aku belum menerima kabar apapun tentang Liontin Giokku akhir-akhir ini. Su Tang berkata, salah satu Liontin Giok itu milikmu lalu dua lainnya. Aku akan memberikan bagian satunya kepada Zhen Miao Xingjun, dan bagian satunya lagi milikmu. Tetua Wu berkata, Zhen Miao Xingjun masih tidur. Saat dia bangun, kau bisa menggunakan Liontin Giok ini untuk berbicara. Saya mengerti, kata Su Tang. Liontin Giok hanya dapat menampung pikiran spiritual dua orang. Mereka perlu MS-kan darah pada dua Liontin Giok secara bersamaan, dan masing-masing memegang satu. Hanya dengan cara inilah Liontin Giok dapat memungkinkan pikiran spiritual mengalir satu sama lain dalam jarak yang jauh. Su Tang MS-kan darah ketiga Liontin Giok dan menyerahkannya kepada Tetua Wu. Lalu ia teringat sesuatu tapi aku tidak punya darah Zhen Miao Xingjun. Apa Liontin Giok itu tidak berguna? Aku memilikinya, kata Penatua Wu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari cincinnya, membuka tutupnya perlahan, dan menuangkan isinya. Setetes darah mengalir keluar dari botol dan mendarat di Liontin Giok. Zhen Miao Xingjun adalah roh dari ramuan itu. Meskipun ia telah berubah menjadi wujud manusia, darahnya sama efektifnya dengan ramuan apapun. Untuk membantu kultivasiku, ia memberiku sebotol darah spiritualnya setiap beberapa tahun. Setelah mengatakan ini, Penatua Wu sekali lagi mencubit formula ajaib itu, dan Liontin Giok itu memancarkan cahaya kemerahan. Ia mengangkat tangannya dan menyerahkan Liontin Giok itu kepada Su Tang ketika aku kembali ke alam ilahi dan menemukan Zhen Miao. Aku akan memberikan Liontin Giok itu kepadanya, dan setelah itu kalian berdua bisa bicara. Aku hanya punya banyak hal untuk ditanyakan padanya, Su Tang mendesah. Selain tiga panah membara, kau tidak punya tanda-tanda lain dari Kaisar Timur. Tetua Wu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Untuk apa kamu membutuhkan token itu? Tanya Su Tang. Para kultivator dari garis keturunan Kaisar Barat itu mungkin sengaja mencoba menyusahkanmu, kata Tetua Wu. Jika kau bisa menunjukkan token Kaisar Barat, mereka tidak akan berani bertindak begitu arogan. Aku juga punya tongkat teratai hijau, kata Su Tang. Bisakah benda itu berubah menjadi harta spiritual yang bisa berubah menjadi teratai biru? Tetua Wu berhenti sejenak. Itu memang token Kaisar Timur. Cobalah. Jika mereka menolak, kau tak punya pilihan selain menggunakan tiga panah membara. Aku baru saja menggunakan tiga panah membakar sekali, kata Su Tang sambil tersenyum kecut. Memang bagus untuk dilihat orang, tapi tidak cukup bagus untuk digunakan menyakiti orang. Apakah kamu sudah menggunakannya? Tetua Wu tercengang. Tanpa tiga panah membara, bagaimana mungkin aku bisa mengusir Dewa Kunpeng? Tanya Su Tang. Kau berhasil menghabisi pangeran tertua Ciwen dan menyegel pangeran ke-6 Gongfu, semua berkat kekuatan tiga anak panah api, kan? Tanya Tetua Wu. Ya, Su Tang mengangguk. Baiklah, ayo pergi. Tetua Wu berkata dengan suara berat, jika mereka berani menghentikanku, aku akan memberimu pelajaran meskipun itu berarti menyinggung garis keturunan Kaisar Barat. Su Tang dan Tetua Wu berjalan kembali dan melangkah menuju gerbang kuil. Para kultivator dari Liga Tiandao di sana sudah mengenali Tetua Wu. Kemudian, ketika mereka melihat Tetua Wu mundur dan keluar lagi setelah beberapa saat, mereka merasa sedikit curiga dan mata mereka terus mengamati semua orang. Bukankah ini Tetua Wu? Seorang lelaki tua di tengah kelompok berkata dengan lantang, rekan-rekan biksuku semua sedang bertempur dalam pertempuran berdarah melawan musuh, namun kau begitu santainya, berlari ke sini untuk menikmati mata air. Saya di sini untuk mengantar beberapa teman. Penatua Wu tidak ingin mempermasalahkan hal ini, jadi ia harus bersikap tenang dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Mengirim beberapa teman itu tidak benar. Mata lelaki tua di tengah berbinar. Komandan berkata bahwa kali ini kita menyerang sumber matahari bulan, di satu sisi, untuk membalaskan dendam Tuan Si Huang, dan di sisi lain, untuk menemukan mata-mata di dalam. Tetua Wu. Kau tidak di depan, tetapi malah berlari ke sini untuk mengirim orang-orang pergi. Kau sangat mencurigakan. Penatua Zeng, menurutmu siapa yang mencurigakan? Penatua Wu menunjukkan ekspresi marah. Jangan lupa, ketika surga pertama kali diciptakan, aku sudah ada di surga. Penatua Wu, mengandalkan senioritasmu tidak akan berhasil bagiku. Maaf, tapi sudah menjadi tugasku untuk mengungkap semua ini. Pria tua di tengah tidak peduli dengan kemarahan Penatua Wu. Siapa mereka? Mereka adalah keturunan Dong Huang, kata Tetua Wu dengan suara berat. Tetua Zeng, mereka punya urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak boleh ditunda. Pewaris Kaisar Timur. Pria tua di tengah awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi begitu ia benar-benar memahami makna di balik kata-kata itu, ekspresinya berubah drastis. Tatapannya melirik Su Tang dan yang lainnya, siapakah pewaris Kaisar Timur? Perlu kukatakan minggir, teriak Penatua Wu, jangan salahkan aku karena mengatakan ini di awal. Kalau kau menunda-nunda, kau pasti tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kau telah menyeret Dong Huang keluar dari masalah ini, Tetua Wu,
tanpa alasan yang jelas. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa bersalahnya kau. Pria tua di tengah mengerutkan kening dan berkata, kemarilah, kalahkan para penjahat ini. Wajah Penatua Wu berubah dingin, lalu ia mengulurkan tangan dan menghunus pedang spiritualnya. Ternyata ia sama sekali tidak percaya pada kemenangan Su Tang. Kemudian, ketika ia melihat 3 panah membara, ia hanya berpikir bahwa semuanya berkat 3 panah membara. Kekuatan tempur Su Tang sendiri tidaklah mengejutkan. Lagi pula, Su Tang baru saja memasuki langit berbintang dalam waktu yang terlalu singkat. Namun, sebelum Penatua Wu sempat bergerak, Su Tang sudah mendahului dan terbang. Ia mengaktifkan tongkat teratai hijau, dan ribuan teratai hijau tiba-tiba mekar, mengembun menjadi gelombang dahsyat, bergulung ke depan. Para biksu di sisi berlawanan segera melepaskan harta spiritual mereka, menghancurkan teratai hijau yang mendekat hingga berkeping-keping. Namun, ruang di sini terlalu sempit, dan meskipun mereka tidak terluka, tubuh mereka terdorong keluar oleh kekuatan yang terus bergejolak. Para biksu itu melayang di udara di luar, membentuk setengah lingkaran, masih menghalangi jalan Su Tang. Tongkat teratai hijau pria tua di tengah tergerak lagi, tetapi matanya berputar-putar. Nak, di mana kau mencuri harta ajaib ini? Su Tang mengerti bahwa sepertinya lelaki tua di tengah akan mempersulit mereka. Ia tidak tahu apakah itu karena konflik antara dirinya dan Tetua Wu terlalu dalam, atau karena level tongkat teratai hijaunya tidak cukup tinggi untuk membuat pihak lain merasa terintimidasi. Di sisi lain, Helan Fei Qiong salah memahami maksud Su Tang. Ia mengira Su Tang hanya ingin menakut-nakuti lawannya, tetapi tanpa 3 anak panah api, kekuatan yang dilepaskan Su Tang kemungkinan besar tidak akan berpengaruh. Akan kulakukan, kata Helan Fei Qiong dengan suara rendah, lalu melangkah keluar dari pintu istana. Ia mengangkat tangan kanannya, menggulung tangan kirinya, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membentuk galaksi di belakang Helan Fei Qiong. Pemandangannya sungguh aneh. Gang di belakang gerbang istana hanya selebar lebih dari 10 meter, tetapi galaksi yang dilepaskan oleh Helan Fei Qiong memberi orang perasaan tak terbatas, atau dengan kata lain, titik-titik bintang itu dapat mengabaikan penghalang materi dan menyebar dengan kekuatan yang tak terjelaskan. Helan Fei Qiong mengambil langkah lain dan kemudian meninju ke depan. Tinju 7 alam yang dibentuk Helan Fei Qiong dengan bantuan kekuatan 7 alam benih spiritual 1000 besar jauh lebih kuat daripada seni gunung dan laut asli, tetapi ini bukanlah batasnya. Helan Fei Qiong yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari titik bintang, dan pada saat Seven Realms Fist diluncurkan, semua Helan Fei Qiong bergabung menjadi satu. Boom angin dari tinju itu bersiul, tetapi kekuatannya bagaikan setetes air di lautan. Udara tidak bergetar, kekuatan spiritual tidak terstimulasi, dan kekuatan pukulan ini hampir nol. Detik berikutnya, perubahan mengejutkan terjadi. Para biksu yang menghalangi jalan menghilang berkelompok. Mereka bahkan tak sempat bereaksi sebelum tubuh mereka hancur menjadi debu dan harta spiritual yang mereka pegang hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, asap dan debu yang ditinggalkan para biksu didorong oleh kekuatan tak terlihat dan berguling keluar dengan kecepatan yang luar biasa, menggelinding hingga lebih dari 1000 meter jauhnya. Kemudian, kekuatan tinju perlahan muncul, dan api berkobar tanpa henti. Batu-batu seperti gunung tiba-tiba muncul dan dengan cepat hancur menjadi debu. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam tinju, semuanya berbentuk butiran es bulat, melesat ke kejauhan dengan kekuatan yang menghancurkan emas dan batu giok. Semakin jauh pukulan itu bergerak, semakin kuat rasanya, dan ledakan yang mengguncang bumi pun terdengar. Namun, para master sejati seperti Penatua Wu memahami bahwa alasan mengapa pukulan Helan Fei Qiong tidak terdengar adalah karena fluktuasi dan pemandangan yang terlihat ditekan oleh kekuatan yang luar biasa dahsyat dan tidak dapat dilepaskan sama sekali. Semakin jauh pukulan itu, kekuatan pukulan yang sebenarnya semakin melemah, dan ledakan serta api yang memekakkan telinga itu pun terungkap. Penatua Wu menatap punggung Helan Fei Qiong dengan takjub. Sungguh pukulan yang mengerikan. Su Tang juga sangat terkejut. Tinju 7 alam Helan Fei Qiong sudah sangat mendominasi, dan penyatuan alam semesta meningkatkan kekuatan tinju 7 alam setidaknya 10 kali lipat. Ia akhirnya mengerti mengapa Helan Fei Qiong dapat dengan mudah menghadapi para kultivator tingkat penguasa agung dari garis keturunan naga sejati di alam roh manusia burung. Ini adalah jurus mematikan Helan Fei Qiong yang sebenarnya. Satu-satunya lelaki tua yang tersisa dari 1000 benih spiritual agung menjerit nyaring. Ia memiliki kultivasi yang mendalam dan reaksi yang cepat. Ketika ia merasakan ada yang tidak beres, ia segera menggunakan kaki dewanya untuk mengubah posisinya, menghindari jangkauan kekuatan tinju dan akhirnya lolos dari bencana. Ayo pergi, teriak Helan Fei Qiong. Pedagang wilayah bintang itu segera bergegas menuju mobil terbangnya, dan Fang Yize serta yang lainnya bergegas menyusul. Sedangkan lelaki tua di seberang, tak seorang pun sempat memperhatikannya. Satu-satunya lelaki tua yang tersisa melayang sendirian di udara, memperhatikan Helan Fei Qiong dan yang lainnya menunggu bas, tetapi dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghentikan mereka.
Dia gumam Penatua Wu. Sulit menjelaskannya dalam beberapa kata. Nanti saja kuceritakan, bisik Su Tang, lalu ia pun berjalan menuju mobil terbang itu. Mobil terbang itu menyala, dan pedagang wilayah bintang itu tampaknya ingin melampiaskan amarahnya atau menunjukkan kewibawaannya, jadi ia benar-benar mengemudikan mobil terbang itu melewati lelaki tua yang tak jauh darinya. Lelaki tua itu tidak bergerak, tetapi kepalanya menoleh perlahan mengikuti lintasan mobil terbang itu. Kecepatan mobil terbang itu luar biasa cepat, dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi titik hitam kecil. Satu-satunya lelaki tua yang tersisa perlahan menoleh dan menatap Penatua Wu dengan tatapan sinis. Ia tidak berani bersikap kasar kepada pewaris Dong Huang, tetapi saat menghadapi Penatua Wu, ia tidak terlalu khawatir. Sudah kubilang mereka keturunan Kaisar Timur. Kalau kau tidak percaya, apa yang bisa kulakukan? Tetua Wu berkata perlahan. Tetua Zeng, kau cari masalah. Haha, Kaisar Barat sudah musnah. Ketika Kaisar Timur kembali ke aliansi Dao Surgawi, aku ingin tahu bagaimana kau akan menjelaskannya kepadanya. Jika Dong Huang masih hidup, bagaimana mungkin dia memberikan benih spiritual 1000 agungnya kepada murid-muridnya? Tanya lelaki tua yang tersisa dengan dingin. Penatua Wu tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan berjalan memasuki aula. Ia tahu jika ia mengutuk dan bersumpah bahwa Dong Huang masih hidup, itu hanya akan menunjukkan kepengecutannya. Lebih baik tersenyum, berbalik, dan pergi, yang hanya akan membuat pihak lain curiga. Pedagang bintang itu berusaha sekuat tenaga mengemudikan mobil terbang itu, menggerakkannya dengan cepat. Akhirnya, mereka bergegas keluar dari sumber matahari dan bulan dan melihat langit berbintang yang luas di depan mereka. Kereta tiba-tiba hening sejenak, lalu bersorak-sorai. Mereka benar-benar meraup untung besar dalam perjalanan ini. Mereka memiliki segudang mineral misterius, serta harta karun spiritual dan cincin penyimpanan yang dikirim oleh para kultivator naga sejati. Sebelum mereka sempat mencerna semua ini, mereka berlari ke sumber matahari dan bulan dan mengambil semua harta karun yang telah dikumpulkan oleh Pangeran Tertua Ciwen selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, mereka akhirnya berhasil lolos dari bahaya. Saat itu, mereka dapat dengan yakin mengatakan bahwa dengan sumber daya yang sangat besar ini, bahkan jika mereka tidak melakukan apapun mulai sekarang, mereka akan tetap memiliki masa depan yang cerah dan menjanjikan. Bahkan Helan Fei Qiong yang biasanya menyendiri, Wen Xiang yang eksentrik, dan Su Tang semuanya tersenyum bahagia. Yang paling lucu adalah Sanbao Star-Lord dan Aojian Star-Lord. Mereka tampak begitu bahagia hingga berpelukan. Sanbao Star-Lord pertama-tama mencium kening Aojian Star-Lord, dan Aojian Star-Lord tidak terlalu banyak berpikir. Untuk mengekspresikan kegembiraannya, ia juga mencium wajah Sanbao Star-Lord. Kemudian ia menyadari apa yang baru saja dilakukannya dan mulai memukul serta menendang. Kau benar-benar bintang keberuntunganku, bisik Wen Xiang. Ada apa? Tanya Su Tang. Setiap kali bertemu denganmu, aku langsung menghasilkan banyak uang. Wen Xiang menghela napas panjang. Keuntungan yang kudapatkan akhir-akhir ini ribuan, bahkan puluhan ribu, kali lipat dari yang kudapatkan selama beberapa dekade. Su Tang tersenyum, lalu teringat sesuatu. Oh, ya, kembalikan kristal pikiran ilahi yang kuberikan terakhir kali. Aku akan memberimu kristal pikiran ilahi yang lain. Aku menemukan kristal pikiran ilahi milik putra mahkota Ciwen sangat bermanfaat bagiku. Wen Xiang ragu sejenak dan berkata, maksudmu energi naga? Baiklah, ketika mobil terbangnya berhenti, aku akan mengembalikan kristal pikiran ilahi itu kepadamu. Wen Xiang berkata, tapi kamu harus memberiku kristal pikiran ilahi 2 kali lipat, oke? Kau benar-benar. Su Tang sedikit tak berdaya, lalu tiba-tiba ia teringat sesuatu dan matanya mulai berkedip. Kamu tidak memikirkan Tuan Suanmu? Wen Xiang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Apa? Su Tang tercengang. Tuan Suanmu sengaja mengucapkan kata-kata itu untuk menyakitiku. Mengapa kau tidak menganggap putra mahkota Ciwen sebagai makhluk agung di puncak penguasa bintang? Baginya, menembus penghalang terakhir dan naik ke tingkat keilahian adalah hal terpenting. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas karena penampilan fanaku. Lagi pula, dia masih membutuhkan bantuanku untuk mencapai hal-hal besar. Kau terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Tuan Suanmu. Su Tang tak kuasa menahan tawa, lalu menatap Wen Xiang. Sebenarnya, ia sudah lama melupakan kata-kata itu, tetapi Wen Xiang selalu mengingatnya. Melihat ekspresinya yang sedikit salah, ia segera memberikan penjelasan. Bisa dibayangkan posisi apa yang ia miliki di hati Wen Xiang. Kalau begitu kau? Ekspresi Wen Xiang menjadi sedikit malu. Ia menghindari pandangan Su Tang dan sengaja memalingkan muka. Aku punya ide baru, kata Su Tang, lalu melihat sekeliling dan berkata, semuanya, tolong diam dan dengarkan aku. Semua orang langsung terdiam dan menoleh ke arah Su Tang. Keberuntungan kita selalu baik. Mau dapat rezeki lagi? Tanya Su Tang. Kita mau pergi kemana? Tanya Ding Hai Xingjun. Pergilah ke alam spiritual Pangeran ke-6 Gongfu. Setelah mendengar kata-kata Su Tang, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh.
Mereka saling memandang, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Apa-apa kau takut, tanya Su Tang lagi. Saudaraku tersayang, Ding Hai Xingjun meratap, bukannya aku takut, tapi kau tak bisa melakukan ini, kita baru saja lari dari hidup dan mati, dan sebelum kita sempat bernapas, kau akan mengambil risiko lagi. Ini. Ya, Tianmo, kita harus kembali dan beristirahat sejenak. Fang Yize berkata, setiap orang memiliki harta spiritual dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya yang tersimpan di cincin penyimpanan mereka. Ada banyak yang bahkan kita tidak tahu apa isinya. Setidaknya kita harus memberi mereka waktu untuk memilah-milahnya. Berlari tanpa henti, bahkan jika kultivasi kita mampu menahannya, itu akan sangat melelahkan. Menyeimbangkan ketegangan dan relaksasi adalah kunci seni bela diri dan sipil. Tianmo, kau terlalu tidak sabaran, kata Helan Fei Qiong. Katakanlah kita sekelompok pemabuk, dan kebetulan, kita punya banyak sekali toples anggur berkualitas, cukup untuk sementara waktu. Tapi kau malah menyuruh kita untuk tidak minum dulu dan pergi membeli lagi. Kata pedagang wilayah bintang sambil tersenyum kecut, menurutmu, pemabuk bisa menolak? Ayo kita kembali dan istirahat dulu. Semua orang sudah bingung, lanjut Bu Ke Xingjun. Melihatnya sama sekali tidak mendapat dukungan, dan bahkan Helan Fei Qiong yang biasanya agresif pun menunjukkan reaksinya, Su Tang menyadari bahwa ia memang terlalu tidak sabaran dan hanya ingin menjadi pria gemuk besar dalam sekali teguk. Lagi pula, semua orang memikirkan keuntungan mereka sendiri, jadi ia harus memberi mereka waktu untuk melambat. Tuan Buke, maukah kau memberiku pelajaran? Su Tang menatap Tuan Buke. Deduksi dibagi menjadi pelajaran mayor dan minor, desah sang dewa bintang peramal. Pelajaran minor hanya bisa berfokus pada saat ini, tidak bisa memprediksi keseluruhan siklus. Jika sebuah pelajaran minor mengandung pertanda buruk, terkadang mustahil untuk melihatnya. Lagi pula, aku baru saja menyimpulkan pelajaran mayor beberapa hari yang lalu. Aku butuh istirahat setidaknya beberapa bulan sebelum bisa menyimpulkan lagi. Lupakan saja, Su Tang menyerah sepenuhnya. Lebih baik begini, ketika kembali ke panggung Dewa Jahat, ia akan berkonsentrasi menyerap kekuatan spiritual Pangeran ke-6 Gongfu terlebih dahulu. Selama ia bisa meninggalkannya dengan napas, bukan hanya tingkat kultivasinya sendiri yang akan meningkat lagi, tetapi energi naga yang terkandung dalam jiwa sejatinya juga akan meningkat. Tak ada percakapan di sepanjang jalan. Pada hari itu, mobil terbang akhirnya mendekati medan bintang tanpa nama, dan terbang langsung ke wilayah spiritual melalui mata formasi yang dibentuk oleh Helan Fei Qiong. Detik berikutnya, panggung Dewa Jahat muncul di bawah. Mobil terbang itu melesat melewati Xie Juntai bagai kilat, menukik diagonal ke tanah, lalu berhenti di atas hutan. Si Kong Chuo, Hua Xijue, dan Ning Zanqi duduk mengelilingi meja kayu, seolah membicarakan sesuatu. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual mobil terbang itu, mereka serentak menatap langit lalu tersenyum. Su Tang terbang keluar dari mobil terbang untuk pertama kalinya dan mendarat dengan anggun di tepi hutan. Ia tersenyum dan mengangguk kepada si Kong Chuo dan yang lainnya. Tuan, Senior Hua, Senior Ning, kalian semua di sini. Kau kembali tepat waktu. Si Kong Chuo perlahan berdiri. Kau sudah membuat kami gelisah begitu lama, tapi sia-sia. Tuan, apa yang membuatmu begitu gugup? Su Tang tercengang. Si Kong Chuo, Hua Xijue, dan Ning Zanqi saling bertukar pandang, menghindari pertanyaan dan hanya tersenyum. Jangan terburu-buru, duduk dan bicara perlahan. Pada saat ini, Fang Yis dan yang lainnya juga melayang menjauh dari mobil terbang. Mereka tidak repot-repot menyapa siapapun dan langsung melompat ke kejauhan. Helan Fei Qiong telah mengatakan di awal bahwa siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Sekalipun itu adalah benih roh tingkat domain yang sudah matang, itu hanya dianggap sebagai keberuntungan orang tersebut, dan orang lain tidak diizinkan untuk berkomentar. Namun, untuk menghindari ketidaknyamanan, mereka semua berharap menemukan tempat terpencil untuk memeriksanya secara perlahan. Hanya Helan Fei Qiong yang bisa tetap tenang. Sedangkan si Xiaoru, dia tidak punya cincin penyimpanan, dan semua bagiannya ada di cincin penyimpanan Su Tang, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wen Xiang melihat sekeliling. Ini pertama kalinya dia berada di tempat ini. Meskipun Su Tang ada di sana, dia tetap waspada. Setelah sekian lama berlatih, hanya ada 1,5 orang yang benar-benar dia percayai. Su Tang 1, dan Zhong Yiye setengahnya. Dia tidak akan lengah terhadap siapapun. Melihat Helan Fei Qiong mendekat, Ning Zanqi berdiri dan menawarkan tempat duduknya. Su Tang dengan hormat memanggilnya senior, hanya karena hubungan mereka di masa lalu. Ning Zanqi berpikiran jernih dalam hal ini. Si Kong Chuo adalah guru Su Tang, seorang tokoh berpangkat tinggi. Hua Xijue adalah guru besar si Xiaoru, jadi mereka berdua adalah tetua Su Tang. Jika dia hanya duduk diam dan memaksa Hua Xijue atau si Kong Chuo untuk menyerahkan tempat duduk mereka demi harga diri, Su Tang tidak akan mengatakan apapun secara terang-terangan, tetapi dia pasti akan menyimpan dendam. Helan Fei Qiong mengangguk kepada Ning Zanqi, lalu duduk dengan lembut.
Su Tang duduk di kursi kosong lainnya, sementara si Xiaoru berdiri diam di sampingnya. Tidak seorang pun memperhatikannya untuk sementara waktu, tetapi dia tetap tenang dan tanpa ekspresi, hanya melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Guru, apa yang terjadi? Tanya Su Tang lembut. Hampir saja terjadi konflik internal. Si Kong Chuo tersenyum dan berkata, namun, kami, para orang tua, tidak mengecewakanmu. Kami semua telah menembus penghalang bintang dan masih bisa mengendalikan situasi. Lagi pula, kau telah menerima murid yang baik. Siapa? Tanya Su Tang. Itu He Ping, kata si Kong Chuo. Bagus sekali. Berani, tegas, gagah berani, dan terampil. Dia bahkan mengingatkanku pada penampilanmu saat itu. Apa yang terjadi padanya? Su Tang sedikit cemas. Sejujurnya, kamilah yang menyebabkan masalah ini. Hua Xijue melanjutkan, kami menemukan beberapa cincin di antara harta spiritual yang kau kirim. Kami mendengar kau menyebutkan cincin penyimpanan, dan kami pikir itu memang seperti itu. Setelah beberapa waktu bereksperimen, kami berhasil menempa cincin penyimpanan tersebut. Kemudian, saudara Ronghua Rongsheng dan Mei Daoyong melihatnya, dan mereka juga menemukan beberapa cincin untuk ditempa. Setelah mengatakan itu, Hua Xijue menjabat tangannya, dan memang ada sebuah cincin penyimpanan di jarinya. Setelah kami menyempurnakan cincin penyimpanan kami, karena penasaran, kami pergi untuk mengumpulkan harta karun spiritual itu. Ning Zanqi berkata, Ronghua dan Rongsheng juga menyempurnakan cincin penyimpanan mereka. Ketika mereka melihat kami mengumpulkan harta karun spiritual, mereka pasti khawatir akan dirugikan. Setelah kami pergi, mereka juga pergi untuk mengumpulkan harta karun spiritual. Namun, setelah kami mengumpulkan harta karun spiritual, kami pasti akan mengambilnya, tetapi mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Awalnya, He Ping menahan diri, tetapi kemudian, Ronghua, Rongsheng, dan yang lainnya mengambil hampir setengah dari harta spiritual tersebut. He Ping tidak tahan lagi dan pergi menemui mereka untuk menuntut keadilan. Mei Daoyong setuju dengan He Ping dan mengambil harta spiritual tersebut, tetapi kita tidak tahu apakah dia menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri. Hua Xijue melanjutkan, namun, saudara-saudara Ronghua dan Rongsheng dengan tegas menolak. Mereka berkata, kalian membawa kembali harta spiritual itu untuk mereka, dan siapapun yang lebih mampu boleh mengambilnya. Lalu bagaimana? Su Tang mengerutkan kening. Lalu kami bertiga pergi membujuk mereka, tetapi mereka agak ragu-ragu, kata Hua Xijue, kemudian, He Ping pergi menemui mereka sendirian. Entah apa yang dia katakan, tetapi saudara Ronghua dan Rongsheng akhirnya setuju untuk menyerahkan harta spiritual itu. Tapi kita tidak tahu apakah mereka benar-benar mengambilnya, atau hanya memberikan sebagian kecil saja. Si Kong Chuo berkata, dan setelah Ronghua Rongsheng mengambil harta spiritual itu, terjadilah keributan di Xie Juntai. Para kultivator itu takut harta spiritual itu akan direbut, jadi mereka menyelinap ke area terlarang. Bahkan mereka yang menyerbu masuk pun berjuang mati-matian untuk merebut harta spiritual itu. Jika He Ping tidak bertindak tegas dan menghabisi beberapa orang, kemungkinan besar akan terjadi keributan besar. Mereka berani sekali. Wajah Su Tang menjadi gelap. Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Si Kong Chuo menggelengkan kepalanya dan berkata, kau pergi tanpa sepatah kata pun, dan mereka dipromosikan menjadi Star Lord satu demi satu, jadi aturan aslinya perlahan-lahan menjadi tidak berlaku. Di mana He Ping? Tanya Su Tang. Dia mengawasi liga di Xie Juntai, kata si Kong Chuo. Liga apa? Su Tang tercengang. He Ping menyarankan, daripada membiarkan harta spiritual tergeletak begitu saja dan mengundang mata-mata yang tamak, lebih baik memberikannya sebagai hadiah, agar para kultivator di panggung penguasa jahat memiliki sesuatu untuk dinantikan. Si Kong Chuo berkata, kau kembali tepat waktu. Kompetisi 100 teratas mungkin sudah berakhir. Sekarang saatnya kompetisi untuk 10 teratas, lalu kompetisi untuk 3 teratas. Aku akan pergi melihatnya. Su Tang berdiri. Tunggu sebentar, kata si Kong Chuo. Untuk meyakinkan orang-orang, He Ping telah berjanji atas nama kalian, menjamin dia tidak akan pernah mengambil tindakan lebih lanjut. Beginilah cara kalian bisa mendapatkan kembali hampir 90% harta spiritual. Jika kalian membatalkan janji He Ping segera setelah kalian kembali, itu akan menjadi pukulan bagi gengsinya. Jangan terburu-buru, pikirkan baik-baik dan buat keputusan terlebih dahulu. Hanya 90% yang kembali itu berarti 10% harta spiritual telah hilang, kata Su Tang. Sebagian besar seharusnya berada di tangan Ronghua Rongsheng atau Mei Daoyong. Si Kong Chuo berkata beberapa dicuri oleh orang lain yang memanfaatkan situasi. He Ping tidak punya cara untuk berurusan dengan Ronghua dan ketiga orang lainnya, tetapi dia diam-diam telah mengatur para pencuri kecil itu. Mereka tidak punya cincin, jadi setelah mencuri harta spiritual, mereka akan memakainya di tubuh mereka atau mencari tempat persembunyian di alam liar. He Ping kejam. Setelah batas waktu, jika seorang pencuri kecil tertangkap, ia akan dipenggal di tempat. Siapapun orangnya, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Kau mungkin punya jaringan kontak yang luas, tapi kau kekurangan asisten yang cakap, penerus yang sah dan bijaksana yang bisa mengendalikan situasi, kata Helan Fei Qiong lembut. Kalau saja aku membiarkan benih-benih roh itu begitu saja, Xiao Bei pasti sudah mengurus makhluk-makhluk itu untukku, dan hal seperti ini tidak akan terjadi. Tapi di sini selama kau tidak di sini, gangguan sekecil apapun pasti akan menyebabkan kekacauan. Su Tang merenung sejenak dan merasa perkataan Helan Fei Qiong sangat masuk akal. Pandangannya beralih ke samping dan jatuh pada si Xiaoru. Aku tidak. Si Xiaoru segera mengerti apa yang ingin dikatakan Su Tang. Aku ingin pergi bersamamu. Sebenarnya, si Xiaoru sangat marah karena Su Tang dan Wen Xiang mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Di saat yang sama, ia juga merasa cukup lega. Jika ia tidak mengikuti mereka, pasangan itu mungkin telah menyalakan kembali cinta lama mereka. Benar-benar mustahil untuk membiarkannya duduk di singgasana jahat saat ini. Xiaoru tidak bisa tinggal di sini, Hua Xijue tiba-tiba berkata, dia berkembang terlalu cepat, tapi pengalamannya terlalu sedikit. Ada baiknya dia mengikutimu dan memperluas wawasannya. Kalau tidak, kalau dia menemui hambatan di masa depan, dia mungkin akan mandek. Si Xiaoru tersenyum saat melihat Hua Xijue berbicara untuknya, dan Hua Xijue mengedipkan mata pada si Xiaoru. Ini terlalu jelas Su Tang tak berdaya. Secara logika, si Xiaoru adalah kandidat terbaik untuk memimpin, tetapi karena si Xiaoru sangat menentangnya, ia tidak bisa memaksanya. Setelah direnungkan, hanya He Ping yang mungkin dipuji setinggi itu oleh si Kong Chuo, Hua Xijue, dan lainnya. He Ping pasti telah tampil sangat baik dalam kekacauan ini. Apa yang dilakukan Xiao He akhir-akhir ini? Su Tang tiba-tiba teringat ekspedisi Helan. Xiao He tidak melakukan apa-apa, kata Hua Xijue. Dia bilang dulu dia terlalu terlibat. Meskipun itu membantu menjaga stabilitas, itu membuat He Ping dan yang lainnya kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Sekarang dia memutuskan untuk melepaskannya. Jangan pikirkan ekspedisi itu, kata Helan Fei Qiong dengan tenang, kalau tidak, aku akan membuatmu membayar. Aku hanya bertanya, kata Su Tang Yu sambil tersenyum. Niat awal Helan Fei Qiong adalah membawa Helan Yuan Zheng dan orang-orang dari keluarga Sue di Sanjing ke dalam benih spiritual 1000 besar, tetapi kali ini terlalu berisiko, jadi dia meninggalkan Helan Yuan Zheng dan yang lainnya untuk sementara waktu. Itulah sebabnya Helan Yuan Zheng sengaja membiarkan mereka pergi. Kali ini dia bertindak. Jika Su Tang meninggalkan Xie Juntai lagi, siapa yang akan maju untuk meredakan badai? Su Tang berhenti sejenak, lalu bertanya, di mana Gu Suifeng? Meskipun Lao Gu dihormati, kemampuannya jelas terlihat. Para pencuri kecil itu mungkin menghormatinya di permukaan, tetapi mereka melakukan hal-hal mereka sendiri di belakangnya. Apa yang bisa dia lakukan? Baiklah, kata Su Tang, aku akan bicara dengan He Ping dulu. Menurutku, karena He Ping sudah berjanji, kau harus menepatinya. Si Kong Chuo berkata, sedangkan untuk Rong Hua, Rong Seng, dan yang lainnya, kau punya banyak kesempatan dan alasan untuk menyingkirkan mereka. Misalnya, kau bisa melepaskan mereka lalu menangkap mereka. Dengan begitu, kau bisa melindungi He Ping sekaligus menyingkirkan para penjahat. Lupakan saja, kata Ning Zhan penasaran, mereka baru saja dipromosikan menjadi Star Lord, dan masa depan mereka masih belum pasti, jadi tidak salah bagi mereka untuk merencanakan masa depan mereka sendiri. Jika bukan karena kebaikan Xiao Kuo dan Lao Hua, aku sungguh tidak akan malu melakukan hal memalukan seperti itu, kalau tidak, aku pasti sudah mengambil beberapa harta spiritual. Jangan ulangi lagi, itu juga pilihan, kata Hua Xijue, hanya saja kau pergi terburu-buru tanpa penjelasan apapun, jadi mereka pergi dengan urusan mereka sendiri. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Aku mengerti, kata Su Tang lembut, lalu sosoknya melesat dan menghilang tanpa jejak. Xie Juntai adalah wilayah spiritualnya, jadi ia tidak perlu mencarinya dengan sengaja. Dengan sedikit gerakan pikirannya, ia sudah bisa melihat lokasi He Ping. Di dataran yang terletak di antara pegunungan dan air, sebuah alun-alun dibangun di suatu titik. Di salah satu sisi alun-alun terdapat sebuah bukit tinggi. He Ping dan yang lainnya duduk di bukit, menyaksikan pertempuran di alun-alun. Di tengah alun-alun, seorang pemuda dan seorang pria tua sedang bertarung sengit. Pria muda memegang pedang ajaib, sementara pria tua memegang kapak perang. Su Tang tidak mengenali pemuda itu, dan pria tua itu adalah bajak laut di bawah Ji Hao Hao. Su Tang pernah berada di kapal pria tua itu sebelumnya. Haruskah kita hentikan, tanya Dang Yuntai cemas, mereka berimbang. Kalau pertarungan berlanjut, bisa-bisa ada yang mati. Hanya dengan berjuang sekuat tenaga, mereka bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. He Ping berkata dengan dingin, bagaimana bisa posisi 10 besar begitu mudah diraih? Selalu ada harga yang harus dibayar. Itu harus dilakukan secukupnya, kata Su Tang, satu kegagalan tidak berarti apa-apa. Mungkin prestasi masa depan si pecundang akan lebih besar daripada prestasi sang pemenang saat ini. Guru He Ping tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi gembira.
Ia berdiri bersamaan dengan Dang Yuntai, lalu berlutut dengan satu kaki. Apakah ini liga yang kau bentuk? Su Tang melihat ke arah alun-alun di kaki gunung. Ya, bisik Heping. Apakah ada banyak korban sejauh ini? Tanya Su Tang. 6 orang tewas dan lebih dari 40 orang terluka. 7 atau 8 di antaranya menjadi cacat. Tuan Gu berjanji akan membuat pil khusus untuk mereka, tetapi saya tidak tahu apakah pil itu akan efektif, bisik Heping. Ini agak terburu-buru, kata Su Tang. Ingat guru berkata bahwa keberuntungan juga merupakan salah satu bentuk kekuatan. Heping berkata kekalahan adalah kekalahan, dan mereka pantas membayar harganya. Aku sudah tahu tentang urusanmu. Su Tang terdiam. Ia tidak ingin melanjutkan perdebatan. Jika ia benar-benar menghargai Heping, ia seharusnya tidak terlalu memengaruhinya. Jika ia ingin Heping menjadi orang yang sepenuhnya ia sukai, ia sebenarnya sedang menghancurkan Heping. Ia akan mengubah Heping dari seorang pemuda yang tajam dan bijaksana menjadi budak yang penurut. Ini bukanlah yang ia inginkan. Ya, Heping tampak sedikit gugup. Tindakan muridku agak. Kau melakukannya dengan baik, kata Su Tang tegas. Di antara rekan-rekan magangmu, tidak adakah yang berhasil menembus penghalang langit berbintang? Saudari muda Zhong Xiuer telah dipromosikan menjadi penguasa bintang. Heping tersenyum. Beberapa hari terakhir ini, aku telah meminjam bendera harimau milik saudari muda dan telah melakukan banyak hal. 1050.